Ya, halo para penonton suara serak penikmat kisah Yesen. Selamat menyaksikan episode selanjutnya, episode ke-16A. Semoga berbahagia selalu. Kobaran semangat diliputi amarah, dan udara ikut menjadi hangat. Keadaan pun makin tak terkendali dan dari situlah semua dimulai kembali. Senior Zheng Yang, sebaiknya Anda lebih mengkhawatirkan murid-murid Anda. Ye Shen tidak menghindar sedikit pun dan menatap Seng Kun tanpa rasa takut. Mencibir, saya harap murid-murid klan Zheng yang saya temui besok sangat dilarang untuk bertarung. Jika saya melumpuhkan satu lagi, orang tua Anda tidak akan disalahkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Seng Kun dingin, dan niat menghabisi yang dingin mengalir keluar. Hari ini, meskipun klan Zheng yang miliknya adalah pemenang terbesar, ia tidak kehilangan muka. Pewaris sejati keempat telah dilumpuhkan, dan murid yang menyelinap ke atas panggung bahkan telah dijatuhkan oleh Ye Shen di tempat, dan karena itu ia diperas olehnya. Seng Kun, sia-sia kamu adalah master sekte generasi. Menunjukkan niat menghabisimu kepada murid-murid Heng Yueku di setiap gerakan, bukankah itu terlalu banyak diskon untuk statusmu? Yang Dingtian sudah berdiri di samping Ye Shen, membantunya memblokir tekanan Seng Kun yang mengintimidasi, dan kemudian tidak lupa menatap Seng Kun dengan pandangan dingin. Yang Dingtian melemparkan jubahnya dan memimpin kerumunan orang keluar dari tempat itu. Setelah mereka pergi, Seng Kun menghancurkan meja dan kursi di sampingnya menjadi abu terbang dengan telapak tangan, dan berteriak dingin, cepat atau lambat, saya harus menghancurkan sekte Heng Yue. Hanya ketika semua orang telah pergi, Dong Huo Taixin dalam kehampaan dengan malas berbaring, dan kemudian tidak lupa melirik Fuya, bagaimana, taruhan antara kamu dan aku ini, apakah kamu yakin atau tidak? Fuyi tersenyum dengan menyapu lengan bajunya, jika Anda bukan seorang penguasa suci, Anda akan memiliki penglihatan yang lebih tinggi dari kami. Penglihatan Anda secara alami lebih tinggi dari kami. Jangan menyanjung saya, ayo pergi. Dong Huo Taixin berbalik dan menghilang, di belakangnya Xuan Shen dan Fu Ya juga mengikuti. Di sini, Ye Shen dan yang lainnya sudah kembali ke paviliun mengamati bulan. Baru setelah mereka kembali ke paviliun mengamati bulan, kelompok murid sejati Situ Nan masing-masing tertawa lepas. Kakak senior Ye Shen, kamu sangat menggantung. Mengapa saya mendengar bahwa seseorang berkata bahwa mereka tidak menganggap saya tinggi sebelumnya? Ye Shen berpura-pura tuli dan mencabut telinganya. Benarkah? Situ Nan juga mengikuti dan berpura-pura tuli dan geblek, berkata dan tidak lupa menendang Si Yan di sampingnya, memarahi, Yanzi kecil, katakanlah, apakah itu kamu, kakak senior ini saya harus mengatakan dua kata tentang Anda. Jangan ekor besar. Petik 2. Si Yan langsung mengabaikan, karena Situ Nan orang ini, dulu juga terbiasa. Oke, Yang Dingtian melambaikan tangannya dan membiarkan kerumunan bubar sebelum menatap Ye Shen, anak kecil, beberapa lawan besok tidak sebanding dengan sayap putih, bertarunglah jika kamu bisa, akui kekalahan jika tidak bisa. Saya mengerti ini. Ye Shen menganggukkan kepalanya dan tersenyum, teman-teman jika kamu bisa bertarung, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu bisa lari tidak apa-apa jika saya pengecut sekali atau dua kali, tapi kalian semua para senior tidak menghentikan saya besok, bahkan jika saya kalah, saya masih akan memberinya beberapa tamparan. Bagus, kamu memiliki gaya kakek dan aku saat itu. Kata-kata itu datang dari udara. Ada seseorang di udara, seorang pria tua, dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang tidak terawat, sedikit cabul, jelas seorang senior, tapi entah bagaimana matanya melihat semuanya dengan tatapan pencuri. Pria yang datang itu, tak perlu dikatakan lagi, adalah pria tua Suge. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah senior Suge, Yang Dingtian dan yang lainnya maju dan memberi hormat, dan mereka juga melindungi Ye Shen di belakang mereka, takut Ye Shen akan diculik olehnya jika dia tidak berhati-hati. Kerumunan masih ingat bahwa terakhir kali, Ye Shen dibawa pergi oleh senior Suge, dan akibatnya, tempat terlarang sekte Zheng yang dibobol pada malam itu, dan semua orang meributkannya hampir sepanjang malam. Meskipun mereka tidak menangkap pemusnahnya malam itu,
Mereka tidak geblek dan semua tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan tetua Zuge dan Ye Sen, yang telah dibawa pergi, sebagian besar terlibat di dalamnya. Sekarang senior Zuge telah datang lagi, Yang Dingtian dan yang lainnya secara alami harus mengawasi Ye Sen, karena jika dia benar-benar lolos begitu saja, entah omong kosong macam apa yang akan keluar dari malam itu. Apa yang terlihat di wajahmu? Senior Zuge baru saja mendarat ketika dia melihat Yang Dingtian dan yang lainnya menatapnya dengan waspada. Mereka yang tidak tahu mengira mereka sedang berjaga-jaga dari pencuri. Pencegahan kebakaran dan pencegahan pencurian Zuge. Yang Dingtian dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ye Sen di belakang mereka yang meratap. Hei kau anak nakal, orang tua Zuge tidak ingin melakukan ini, dia menyingsingkan lengan bajunya dan melepaskan Yang Dingtian di tempat, dan maju untuk melihat Ye Sen di belakangnya dan membawanya keluar. Aku belum menyelesaikan skor denganmu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Ye Sen memandang Zuge Yu tanpa keanggunan yang baik, kamu yang hampir membuatku terhabisi. Mendengar kata-kata ini, Yang Dingtian dan yang lainnya masing-masing mengusap dagu mereka, diam-diam mengatakan bahwa apa yang terjadi malam itu pasti terkait dengan Zuge Yu dan Ye Sen, yang memperkuat tekad mereka untuk mengawasi Ye Sen. Jelas, lelaki tua Zuge juga tahu apa yang dibicarakan Ye Sen, jadi dia hanya menarik Ye Sen ke sisinya dan berkata sambil menekan alisnya, anak kecil, kakek akan mengajakmu melihat bintang-bintang, bagaimana dengan itu? Setelah mendengar ini, sebelum Ye Sen bisa mengatakan apa-apa, Cusuan menyeret Ye Sen ke belakang dan menghalanginya di belakang, sambil tertawa, Penatua Zuge, dia harus berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 sekte besok, jadi menonton bintang-bintang tidak perlu. Orang tua Zuge memandang Cusuan dari atas ke bawah, dan matanya berayun dari sisi ke sisi untuk melirik Yang Dingtian dan yang lainnya, dan menemukan bahwa sekelompok orang benar-benar menjaganya seperti pencuri, yang membuat sudut mulutnya sedikit tertarik. Jadi, senior Zuge terbatuk-batuk dan mengelus jenggotnya. Kalau begitu, aku akan datang lain kali. Dengan itu, senior Zuge berbalik dan menghilang. Setelah dia pergi, Yang Dingtian dan yang lainnya menghela nafas lega, jika Zuge Yu bersikeras untuk menyingkirkan Ye Sen, beberapa dari mereka harus menghabiskan waktu untuk meremas-remas tangan mereka, kekuatan alam surga semu terlalu mengintimidasi. Beristirahatlah dengan baik, Yang Dingtian menepuk bahu Ye Sen dan tertawa, jangan stres. Mengerti. Ye Sen tersenyum spontan dan berbalik untuk menumpuk ke loteng. Kerumunan itu beristirahat secara terpisah, tetapi dia tetap berhati-hati, tidak berani menunda sesaat pun, dan esensi bumi yang ditransmisikan dari 9 divisi dunia bawah tanah dituangkan ke dalam lautan dan setelah ditekan sangat dekat untuk memadamkannya. Hanya saja, terlepas dari semua ini, dia masih belum bisa menembus ke tingkat ke-6 alam asal manusia. Langit malam sangat gelap, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Semua hening di klan Zhengyang, damai dan tenteram, dan gunung-gunung diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Namun di tengah malam, bayangan hitam memasuki paviliun cahaya bulan, dan dalam waktu kurang dari 1 detik bayangan itu keluar. Sial, dasar orang tua, kau tahu banyak, dia dibawa dalam keadaan linglung, dan baru kemudian Ye Sen melihat dengan jelas siapa yang menggendongnya, siapa lagi kalau bukan senior Zuge. Dasar anak nakal, diamlah. Senior Zuge naik dan memberinya kastanya, kakek akan membawamu ke tempat yang baik. Kamu menjebakku lagi. Ye Sen berjuang dengan keras. Omong kosong, kapan aku pernah menjebakmu, itu kecelakaan terakhir kali. Senior Zuge memarahi, jangan khawatir, kali ini saya telah membuat persiapan lengkap untuk memastikan bahwa Anda akan baik-baik saja, apakah Anda masih tidak percaya padaku? Aneh rasanya mempercayaimu. Aku. Ye Sen baru saja akan memaki, tetapi dia ditutupi oleh mulut senior Zuge dan seluruh tubuhnya dipenjara, jadi dia hanya bisa melihat saat senior Zuge membawanya pergi. Yang membuat Ye Sen kecewa, kali ini senior Zuge tidak membawanya ke tanah, tetapi membawa Ye Sen sampai ke awan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum senior Zuge menghentikan tubuhnya dan menempatkan Ye Sen di sisinya. Di mana ini, Ye Sen melihat ke arah awan yang terbang di sekelilingnya dan melihat ke bawah, yang bisa dia lihat juga awan yang tidak jelas, tetapi dia bisa merasakan bahwa pada ketinggian seperti itu
itu di luar ketinggian yang bisa diterbangkan oleh awan api abadi. Lihat apakah kamu bisa melihat 8 cermin gosip itu. Mungkin mengetahui bahwa penglihatan Ye Sen terbatas, Senior Zuge membantu Ye Sen menyisihkan awan. Ye Sen memusatkan pandangannya dan melihat bahwa memang ada titik terang di bawah, hanya sebesar ibu jarinya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia dapat melihat bahwa itu adalah 8 cermin gosip yang ditangguhkan, dengan cahaya spiritual yang cerah mengalir ke seluruh tubuhnya, begitu terang dalam kegelapan sehingga jika dia melihat dari bawah, mereka yang tidak tahu akan mengira itu adalah bintang. Apa itu? Ye Sen memandang Zuge Yu dengan rasa ingin tahu. Cermin 8 trigram. Aku tahu itu adalah cermin 8 trigram, tidak ada asal-usulnya. Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Senior Zuge mencubit jenggotnya, awalnya saya pikir itu adalah bintang. Tapi malam itu setelah aku bergegas keluar dari tanah untuk melindungimu, aku kebetulan lewat dan secara tidak sengaja melihatnya, dan dari apa yang bisa kutebak, klan Zeng yang jelas tidak mengetahui keberadaan cermin 8 trigram ini. Tidak mungkin, Ye Sen memandang Senior Zuge dengan ekspresi tidak percaya, menangguhkan harta karun seperti itu, mereka tidak menemukannya. Setidaknya itu tidak ditemukan sekarang. Senior Zuge berkata dengan pasti, menunjuk ke cermin 8 trigram dan berkata, lihat, tidak ada pola formasi atau batas sedikit pun di sekitarnya. Jika orang-orang dari klan Zeng yang tahu ada cermin 8 trigram seperti itu, tidak bisakah mereka membawanya pergi? Jika bukan karena fakta bahwa saya mencoba menghindari pelacakan klan Zeng yang malam itu, siapa yang akan datang setinggi ini di ruang hampa? Karena ini adalah objek tanpa tuan, Anda bisa mengambilnya sendiri, mengapa menyeret saya? Ye Sen memandang Senior Zuge dengan bingung. Omong kosong, jika aku bisa mengambilnya, mengapa aku memintamu untuk datang? Senior Zuge mengangkat tangannya dan memberikan kastanya lagi, saya telah datang ke sini untuk melihatnya 2 malam ini, saya telah mencoba berbagai metode, tetapi saya tidak dapat mengambilnya, dan emosinya tidak kecil, saya curiga ia memiliki pikiran jahat pemiliknya di dalam, dan itu tidak lemah. Mendengar ini, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi melihat lelaki tua Zuge dari atas ke bawah. Omong kosong, kamu berada di alam surga semu, dan kamu bahkan tidak bisa meniduri pikiran jahat yang disengaja dari senjata roh. Bukannya kamu tidak bisa mengalahkannya. Senior Zuge mencubit janggutnya, tapi pikiran jahat itu bukanlah pikiran jahat biasa, itu adalah pikiran jahat Yuan Shen. Jika ini menjadi gila, mungkin jiwaku akan menderita. Selain itu, aku tidak ingin membuat keributan dan menarik cucu-cucu penyu dari sekte Zeng yang itu. Yuan, pikiran jahat Yuan Shen. Ye Sen tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu, kalau begitu ini berarti pemilik piring 8 trigram itu setidaknya adalah seorang pembudidaya alam surga, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan pikiran jahat Yuan Shen. Secara teori, memang begitu. Kalau begitu, apa-apaan ini? Ye Sen mengutuk, pemiliknya adalah alam surga, kamu memukulnya, mencari pelecehan. Apa menurutmu senior itu sudah gila? Senior Zuge mengangkat tangannya dan memberikan kastanya lagi, jika pemiliknya masih hidup, secara alami saya tidak akan berani memperhatikannya, tetapi pemiliknya jelas telah meninggal dunia dan itu sudah menjadi objek tanpa tuan, jadi saya berpikir untuk mendapatkannya dan mempelajarinya. Jadi apa maksud Anda membawa saya ke sini? Gunakan api sejatimu untuk memurnikan pikiran jahat Yuan Shen di lempeng 8 trigram. Senior Zuge berkata, bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikan lempeng 8 trigram itu tidak sederhana. Menyelesaikannya mungkin memiliki imbalan yang tak terduga. Bukan tidak mungkin untuk membantumu. Ye Sen mengusap dagunya, tapi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan terakhir kali. Aku tidak ingin menghabiskan malam ini dalam ketakutan. Tidak kurang. Orang tua Zuge berkata, lalu meraih Ye Sen dengan satu tangan dan berlari seperti aliran cahaya, dengan cepat tiba di samping piring 8 trigram. Saat dia mendarat, Ye Sen hampir tersandung dan jatuh dari sini, karena tekanan dari pelat 8 trigram begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas, dan bahkan ki sejati yang melindungi tubuhnya ditekan kembali ke laut dannya. Melihat ini, Senior Zuge mengarahkan jari ke tubuh Ye Sen, menghilangkan tekanan dari tubuhnya. Dengung.
Mungkin merasakan kekuatan senior Zuge, piring 8 trigram hendak melarikan diri saat itu juga. Kemana harus pergi? Senior Zuge segera mengorbankan senjata spiritual aslinya sendiri dan menekan piring 8 trigram di tempat. Ye Sen menghembuskan nafas sebelum dia terkejut dan mengamati piring 8 trigram di depannya. Itu hanya sebesar mangkuk, tapi itu sangat misterius. Selain apa yang seharusnya menjadi 8 trigram, ada juga beberapa prasasti segel kecil yang diukir di tepinya, jejak energi spiritual tetap ada, dan segumpal ki yang tebal dan berat mengalir keluar. Jika orang ini mengamuk, dia akan langsung menghancurkanku menjadi tumpukan. Ye Sen memukul mundur. Aku masih di sini, tunggu aku sebentar, aku akan mengatur formasi. Jika tidak keributan tidak akan kecil dan memperingatkan geng dari klan Zheng Yang, kurangi masalah yang tidak perlu. Orang tua Zuge sudah sibuk di sekitar piring 8 trigram, sejumlah besar bendera dimasukkan ke dalam kekosongan, dan kemudian banyak hal aneh dan aneh berjalan dari lingkar bendera. Segera, sebuah formasi dibangun olehnya, membentuk perisai pelindung berukuran 10 kaki, menutupi lempeng 8 trigram di dalamnya. Selesai. Senior Zuge bertepuk tangan dan kemudian meletakkan jimat spiritual pada Ye Sen, ini dapat membantumu memblokir kekuatan pelat 8 trigram. Sekarang, kamu bisa mengorbankan api sejatimu, bagaimana cara memurnikannya? Aku tidak perlu mengajarimu. Sudah tidak asing lagi. Dengan sebuah pemikiran, Ye Sen mengorbankan api sejati miliknya, dan kemudian membungkusnya di sekitar piring 8 trigram itu. Dengung. Seketika itu juga, piring 8 trigram bergetar dan cahaya spiritual langsung mendesis dan menyilaukan, sementara riak menakutkan yang tak terlihat tapi sangat jelas menyebar, hanya untuk dihentikan oleh formasi yang dibuat oleh senior Zuge sebelumnya. Ada permainan, lanjutkan. Mata senior Zuge berbinar. Kamu harus mengawasinya, aku tidak ingin dia menjadi hiruk-pikuk dan menghancurkanku nanti. Ye Sen berkata dengan panik. Jangan khawatir, dengan saya di sini, saya akan memastikan Anda baik-baik saja. Dengung. Lempeng 8 trigram itu bergetar lagi dan memancarkan cahaya yang lebih panas, tapi cahaya yang menyilaukan ini juga dihentikan oleh formasi itu. Tak lama kemudian, lempeng 8 trigram mulai bergerak, bergetar dan berkicau saat melesat ke atas dan ke bawah. Hentakan-hentakan. Piringan 8 trigram sepertinya ingin melarikan diri, tapi karena perisai pelindung, itu diblokir kembali setiap kali. Penyempurnaan api abadi tampaknya telah membuatnya marah, dan kekuatan yang kuat bangkit kembali dengan cepat. Aku berkata, apakah formasi Anda ini akan berhasil atau tidak? Melihat piring 8 trigram mengamuk, Ye Sen memandang senior Zuge dengan panik. Pemiliknya sudah lama meninggal, itu hanya alat roh, tidak bisa membuat gelombang besar. Senior Zuge menepuk bahu Ye Sen, dan untuk tujuan asuransi, dia meletakkan beberapa jimat roh yang bersinar bola-balik di tubuh Ye Sen. Tidak, pertahanannya sekarang cukup kuat. Memang, dengan beberapa jimat roh lagi ditempelkan di tubuhnya, Ye Sen merasa sangat aman, merasakan beberapa kekuatan kuat menutupi seluruh tubuhnya, dengan 2 di antaranya bahkan menjadi perlindungan langsung untuk jiwanya. Jelas, senior Zuge tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jika tidak, dia tidak akan begitu berhati-hati. Huzah-huzah. Lempeng 8 trigram masih bergetar, dan jeritan sedih bisa terdengar di dalamnya, membuat tulang belakang Ye Sen menggigil. Menurutku, bukankah agak terlalu tidak manusiawi bagi kita untuk menjadi utuh seperti ini? Mendengar jeritan menyedihkan itu, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah senior Zuge. Orang-orang tidak mengundang kita atau mengacaukan kita, jadi bukankah kita sedikit tidak etis untuk memurnikan seseorang sampai mati seperti ini? Apa yang kamu tahu? Senior Zuge memarahi. Menunjuk ke atas dan kemudian di bawah, itu tetap di sini, itu hanya menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan dan energi spiritual agung klan Zheng Yang. Yang utama adalah urat nadi spiritual bumi dari tanah terlarang klan Zheng Yang. Itu adalah pikiran jahat, dan itu masih merupakan pikiran jahat Yuan Shen. Begitu ini tumbuh, akan aneh jika tidak mendatangkan malapetaka bagi dunia. Jika Anda berkata demikian, saya akan jauh lebih damai. Ye Sen memikirkannya dan setuju. Pikiran jahat bukanlah hal yang baik. Sebelumnya di Sekte Heng Yue, dia juga membantu Xiong Er untuk memperbaiki pikiran jahat pada tongkat gigi serigalanya. Begitu benda ini memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi, atau menjadi kuat,
pasti akan menimbulkan masalah. Kami melakukan ini untuk orang-orang, perbaiki dengan cepat, perbaiki sampai mati. Orang tua Zuge bersorak untuk Ye Sen dari samping. Mengerti. Ah. Begitu kata-kata Ye Sen jatuh, jeritan keras dan menyedihkan sekali lagi terdengar dari piring 8 trigram itu. Segera, cahaya roh di piring 8 trigram menjadi sensitif dan tidak pasti, nafas hitam kemudian api yang sebenarnya disempurnakan menjadi abu terbang. 4 atau 5 kaki jauhnya, Ye Sen bahkan dapat melihat wajah hitam yang terdistorsi, tampilan yang mengerikan dan menyeramkan, sangat menyakitkan. Datang lagi. Pikiran Ye Sen bergerak dan meningkatkan kekuatan pemurnian api yang sebenarnya. Ah! Pikiran jahat dari cakram 8 trigram, sekali lagi, berteriak dengan sedih, dan wajah hitam yang bengkok juga mencair dengan cepat, sebagai gantinya jejak cahaya putih muncul, tertinggal di cakram 8 trigram. Saat melihat cahaya putih itu, mata senior Zuge langsung menjadi bersalju, dan bahkan nafasnya menjadi terengah-engah karenanya. Langkahnya ini membuat Ye Sen menangkapnya. Sepertinya yang benar-benar diinginkan orang tua ini adalah sedikit cahaya putih di piring 8 trigram itu. Setelah diam-diam bergumam, mata Ye Sen sedikit menyipit saat dia sekali lagi melihat cahaya putih yang hanya seukuran rambut. Apa sebenarnya yang membuat alam surga semu sangat mendambakannya? Dengan sangat cepat, Ye Sen menebak apa itu, dan dua cahaya tajam dan tepat melintas di matanya. Itulah kekuatan Yuan Shen. Mata Ye Sen sedikit menyipit, dan seketika dia juga sepertinya telah menemukan sesuatu. Apa yang sebenarnya diinginkan Zuge Yu adalah kekuatan Yuan Shen yang bersembunyi di piring 8 trigram, dan di bawah pemurnian api sejati, pikiran jahat Yuan Shen menjadi lemah, yang mengungkapkan jejak kekuatan Yuan Shen. Pantas saja ini sangat menarik. Ye Sen bergumam, bahkan jejak kekuatan Yuan Shen itu mungkin bisa membantunya menerobos ke alam surga atau memadatkan Yuan Shen-nya lebih awal. Senior Zuge, sepertinya Anda telah mengambil harta karun. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah kekuatan Yuan Shen, Ye Sen tidak berani memiliki terlalu banyak khayalan. Dia tahu bahwa meskipun dia berhubungan baik dengan Zuge Yu, bahkan jika Zuge Yu murah hati, dia tidak akan berbagi kekuatan Yuan Shen dengannya. Karena kekuatan Yuan Shen itu benar-benar terlalu penting untuk alam surga semu. Di samping, Zuge Yu masih menatap sepotong kekuatan Yuan Shen dengan tatapan demam, dan pada beberapa kesempatan, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Melihat betapa bersemangatnya senior Zuge, Ye Sen terbatuk pelan, "Ku bilang, senior, kamu terlihat sangat bahagia." Omong kosong. Kalau begitu mari kita bahas bagaimana membaginya di antara kita berdua. Ye Sen tersenyum panas dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, mengganggu kultivasi saya di tengah malam dan membawa saya ke sini. Anda harus membayar saya sesuatu atau sesuatu. Kamu juga tahu bahwa memurnikan pikiran jahat ini sangat padat karya. Aku tidak ingin lebih, hanya 300.000. 300.000? Kamu punya nafsu makan yang besar. Senior Zuge meniup jenggotnya dan melotot. Namun, orang ini berpikir sejenak, dibandingkan dengan kekuatan Yuan Shen itu, 300.000 ini tidak ada apa-apanya. Dia dalam suasana hati yang bahagia, dia hanya mengeluarkan tas penyimpanan dan mendorongnya ke Ye Sen. Ini uangnya, Anda bisa cepat dan memperbaikinya untuk saya. Mengerti. Memiliki uang untuk menghasilkan uang, Ye Sen penuh energi, dan dengan satu gigitan, dia meningkatkan kekuatan pemurnian api yang sebenarnya dengan selisih yang besar. Ah! Wajah bengkok dari pikiran jahat itu dengan cepat disempurnakan. 1/4 jam kemudian, jejak terakhir dari pikiran jahat yang tersisa di piring 8 trigram benar-benar disempurnakan menjadi ketiadaan di bawah penyempurnaan api abadi. Dan Zuge Yu, yang berada di samping, tidak sabar untuk menghapus formasi tersebut dan meraih piring 8 trigram dengan satu tangan. Dengung. Tanpa diduga, piring 8 trigram, yang baru saja terdiam, berdengung dan bergetar, mengguncang tangan senior Zuge, sebelum terbang seperti pelangi ilahi. Kemana harus pergi? Senior Zuge berteriak dengan dingin dan mengangkat kakinya untuk mengejarnya. Saat dua pelangi ilahi mengejar dan melarikan diri, langsung menghilang ke dalam kehampaan di atas. Sial! Di belakangnya, terdengar kutukan Ye Sen, dasar orang tua.
jatuhkan aku. Apakah kamu ingin menjatuhkanku sampai mati? Hanya saja, tidak ada gema. Selusin garis hitam langsung tumbuh dari dahi Ye Sen. Dia benar-benar dapat melihat bahwa lelaki tua Zuge ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pertama kali dia pergi ke bawah tanah bersamanya, dia diblokir di sana, dan jika bukan karena bantuan naga jadul Taiksu, dia mungkin masih terjebak di bawah tanah sekarang. Kali ini, dia dibiarkan menggantung di kekosongan 100.000 kaki, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan jatuh, dan akan aneh jika dia tidak jatuh ke terak. Sialan kau! Ye Sen mengutuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, meskipun dia berada di atas klan Zeng Yang, 100.000 kaki ke dalam kehampaan, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan klan Zeng yang bisa dia lihat hanyalah awan dan kabut yang tidak jelas. Mungkin itu terlalu tinggi, membuatnya terlihat sedikit pusing, dan saya khawatir ini adalah tempat tertinggi yang pernah dia berdiri sejak dia lahir. Api abadi, nyata, tak berdaya, dia sekali lagi mempersembahkan api abadinya, mencoba membuatnya berubah menjadi awan. Hanya saja, meskipun api abadi memiliki kecerdasan spiritual dan roh dan mengetahui perintah Ye Sen, itu tidak bisa berubah menjadi awan api abadi. Tidak heran jika api abadi tidak dapat berubah menjadi awan api abadi, hanya saja itu ditekan oleh tingkat kultivasi Ye Sen dan kemampuannya tidak dapat sepenuhnya ditampilkan, dan ini adalah kehampaan 100.000 kaki, dan aturan dunia bawah juga menekannya. Kali ini, hati Ye Sen menjadi sedikit dingin. Sugeyu, kamu pemusnah, jika kamu tidak kembali untuk menjemputku, aku harus mencekikmu bahkan jika aku adalah hantu. Ye Sen mengutuk, tidak berani bergerak karena takut jatuh jika dia tidak berhati-hati. Namun, 1/4 jam telah berlalu, 2/4 jam telah berlalu, dan 1 jam telah berlalu, tetapi lelaki tua Zuge belum kembali. Aduh, aku pergi. Ye Sen hanya berjongkok di atas awan itu dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Saat itu, benda bercahaya berkilauan melayang melewati matanya, karena sangat kecil, jauh lebih tipis dari rambut, jika dia tidak memiliki mata roda abadi, akan sulit untuk mendeteksinya. Kekuatan Yuan Shen. Ye Sen cepat dengan matanya dan meraih sepotong kekuatan Yuan Shen di tangannya. Ini akan menjadi berbulu, Ye Sen mencengkeramnya dengan erat, takut itu akan terlepas jika dia tidak berhati-hati. Harta karun yang bahkan bisa membuat mata lelaki tua Zuge bersinar, dan tentu saja hati kecilnya berdebar-debar karena kegembiraan. Senior, kamu harus memberiku sup meskipun kamu makan daging. Ye Sen mengerutkan kening dan mengayunkan tangan, sudah menebak bahwa jejak kekuatan Yuan Shen ini pasti setetes yang tersisa dari saat piring 8 trigram melarikan diri sebelumnya. Tapi setetes ini juga yang membuat Ye Sen mendapatkan harta karun seperti harta karun. Bahkan jika tetua Zuge sudah berada di alam surgawi semu, dia belum membentuk Yuan Shen, jadi bagi seorang kultivator, ini adalah harta karun. Hanya ketika dia benar-benar memegang kekuatan Yuan Shen barulah Ye Sen merasakan gejolak jiwanya. Yuan Shen adalah bentuk jiwa yang berevolusi, dan dalam arti tertentu, mereka masih terkait erat. Setelah memegangnya selama 3 menit penuh, Ye Sen membuka tangannya dan melihat kekuatan Yuan Shen di tangannya dengan mata berbinar. Ikuti aku mulai sekarang, Ye Sen membuang ranting zaitun, dan kemudian tidak lupa berpisah dengan jejak kekuatan jiwanya. Segera, kekuatan Yuan Shen bergoyang sedikit dan terjalin dengan kekuatan jiwa Ye Sen. Ye Sen tidak terburu-buru dan mengaitkan kekuatan jiwanya, menarik kekuatan Yuan Shen itu perlahan ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatukannya ke dalam jiwanya. Energi jiwanya yang terkandung dalam energi jiwanya jauh dari jiwanya, dan hanya sedikit saja yang membuatnya merasa jiwanya naik. Perlahan-lahan, Ye Sen duduk di atas awan, membiarkan energi Yuan Shen dan jiwanya terus menyatu. Pada saat ini, sudah tengah malam, tetapi klan Zeng yang tidak tenang. Karena dia takut senior Zuge telah menculik Ye Sen di tengah malam, Cusuan datang ke kamar Ye Sen di malam hari untuk memeriksa dan menemukan bahwa Ye Sen telah pergi, yang membangunkan Yang Dingtian dan yang lainnya. Kerumunan orang pergi ke tempat peristirahatan Zuge Yu dengan hiruk pikuk. Senior, ada apa? Biyu terbangun dan memandang Yang Dingtian dan yang lainnya dengan bingung. Di mana Zuge Yu? Cuan besar hanya memanggilnya dengan nama depannya. Kakek Zuge belum kembali sejak kompetisi besar 3 sekte.
Biyu menjawab dengan jujur, karena kompetisi besar 3 sekte hari ini, dia memang tidak melihat Suge-yu lagi. Mendengar ini, hati para pengikut Yang Dingtian menjadi setengah dingin. Mereka yakin bahwa Ye Sen telah dibawa pergi oleh orang tua Suge. Jelas, Yang Dingtian dan yang lainnya tidak berani memberitahu klan Zeng yang tahu kemana Suge-yu membawa Ye Sen, dan jika dia diam-diam dibawa ke tempat terlarang klan Zeng yang lagi, akan menjadi hal yang paling konyol jika orang-orang yang pergi ke klan Zeng yang benar-benar memblokir Ye Sen dan Suge-yu di dalam. Sial, masih hilang dari pandangan, kata Cuan Besar dengan marah. Tak perlu dikatakan lagi, kamu tidak melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya, klan Zeng yang tidak membuat langkah besar saat ini, membuktikan bahwa mereka masih aman. Yang Dingtian merenung, lebih baik melakukan pencarian secara rahasia dalam hal ini, agar tidak mengingatkan klan Zeng Yang. Kekhawatiran Yang Dingtian dipahami dengan baik oleh orang banyak. Sampai-sampai, di tengah malam, kerumunan orang itu terbagi menjadi beberapa kelompok dan mencari ke seluruh klan Zeng Yang. Namun, hingga fajar menyingsing, belum lagi bayangan Ye Sen, bahkan tidak ada separuh nafas Ye Sen yang terdeteksi, apalagi sosok Suge-yu, bahkan sekilas rambut. Pada saat ini, matahari merah sudah terpantul di timur, dan di sekitar sekte Zeng Yang, ada orang-orang yang bergerak, dan ini adalah hari yang baru, dan grand final ketiga sekte akan dimulai lagi. Kembali ke paviliun cahaya bulan, wajah semua orang jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di mana Ye Sen? Si Tunan dan yang lainnya sudah keluar, tapi mereka belum melihat sosok Ye Sen. Ayo pergi ke tempatnya dulu, Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Kerumunan itu terlihat sedikit aneh, sekelompok besar orang masih belum melihat seorang murid, dicengkeram oleh lelaki tua Suge itu. Pada saat Yang Dingtian memimpin orang-orang untuk masuk ke tempat acara, keempat arah melirik dengan heran, karena mereka tidak melihat Ye Sen. Bagaimana situasinya? Tidak akan membiarkan Ye Sen berpartisipasi dalam putaran kompetisi ini. Sang Guanbo adalah orang pertama yang mengeluarkan teriakan terkejut. Sepertinya begitu bagiku. Situ Jin dari keluarga Situ mengelus dagunya, mungkin mereka dan Ye Sen sama-sama tahu bahwa tidak ada peluang untuk memenangkan duel hari ini, itulah sebabnya mereka memilih untuk tidak membawa Ye Sen, semacam mengalah. Dibandingkan dengan mereka, murid-murid klan Zeng yang jauh lebih sombong. Apa? Takut? Suara-suara ejekan dan penghinaan naik dan turun tanpa sedikit pun menyamar. Tentu saja aku takut, jadi aku tidak berani datang dan menjadi valet yang menyusut. Hanya itu yang mampu dilakukan klan Heng Yue, karena mereka tahu mereka akan kalah, mereka bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Di tengah-tengah obrolan, Yang Dingtian dan yang lainnya sudah duduk di kursi mereka. Yang Dingtian, di mana Ye Sen Heng Yue-mu? Segera, tawa muram dari Seng Kun terdengar dari kursi tinggi, jangan bilang dia sakit atau belum bangun, atau aku akan benar-benar percaya. Sebaiknya kamu lebih peduli dengan urusanmu sendiri, Yang Dingtian mendengus dingin. Kakak senior, mungkinkah Ye Sen ditawan oleh sekte Zeng Yang? Alam Daosuan di samping mengirimkan suara ke Yang Dingtian, dalam 2 hari ini, Ye Sen tidak membuat klan Zeng yang sangat menderita, jadi mereka punya cukup alasan untuk menyerang Ye Sen. Yang Dingtian merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya, saya rasa tidak, ini adalah wilayah klan Zeng Yang. Seng Kun masih belum bersalah karena bergerak di wilayahnya sendiri, meskipun bakat Ye Sen tidak rendah dan dia bahkan telah mengalahkan 2 murid sejati klan Zeng yang satu demi satu. Menurut pendapat Seng Kun, Ye Sen pada dasarnya bukan ancaman bagi klan Zeng Yang. Tidak perlu dipikirkan, orang tua Suge-yu yang menculik Ye Sen. Cuan Besar mengutuk, dan kemudian tidak lupa menunjuk ke seberang ruangan, lihat, Suge-yu juga tidak ada di sini, entah kemana dia pergi lagi. Artinya jika Ye Sen tidak kembali sebelum kompetisi dimulai, dia dianggap sudah hangus. Culing, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Tidak masalah jika dia bertarung dalam pertempuran ini atau tidak. Cusuan berkata sambil mengerutkan kening, hal utama adalah kemana kita pergi sekarang dan apakah dia masih aman dan sehat. Mendengar kata-kata ini, kerumunan mengangguk dengan tenang. Di sini, Seng Kun melirik ke arah klan Heng Yue, dan kemudian melirik ke arah Biyu, menemukan bahwa baik Suge-yu maupun Ye Sen tidak ada di sana,
dan ketidakpastian yang samar-samar melintas di matanya, tak satu pun dari mereka ada di sana. Terakhir kali seseorang masuk ke tanah terlarang, mereka berdua juga tidak ada di sana. Wu Changqing berkata dengan panik, mungkinkah Zhuge Yu telah pergi ke tanah terlarang lagi? Cepat, Seng Kun memerintahkan dengan panik, pergi periksa tanah terlarang, jika Zhuge Yu benar-benar telah mencuri ke tanah terlarang, tidak perlu menahan diri, jika Ye Shen juga ada di dalamnya, hidup atau mati. Segera, Wu Changqing memimpin selusin tetua langsung ke satu sisi, diikuti oleh lebih banyak tetua ke segala arah, seluruh 40 tetua aneh, menerkam satu sisi dengan tergesa-gesa, menyebabkan para penonton tercengang. Apa yang terjadi di sini? Ada keributan lain di aula pertemuan. Mungkinkah seseorang telah mencuri ke tempat terlarang Sekte Zeng yang lagi? Sang Guanbo bergumam, dan berkata tanpa lupa melirik ke sisi Biou, memperhatikan bahwa lelaki tua Zhuge belum datang, dan sepertinya telah mendeteksi beberapa petunjuk. Mungkin karena Zhuge Yu tidak datang, yang membuat mereka curiga. Si Tu Jin mengelus dagunya, senior tua ini selalu menjadi target utama untuk diawasi kemanapun dia pergi. Dengan pertunjukan besar dari Sekte Zeng Yang, dia pasti pergi ke tanah terlarang untuk memeriksanya lagi. Segera setelah itu, Wu Changqing kembali dengan sekelompok tetua dan menggelengkan kepalanya dengan lembut ke arah Seng Kun. Kali ini, Seng Kun dalam keadaan damai, tempat terlarang Sekte Zeng yang adalah rahasia terbesar mereka, tidak hanya jiwa naga-naga jadul Tai Su yang tersegel, tetapi ada juga urat nadi roh bumi, yang tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Jika Ye Shen ada di sini, dia pasti akan sangat gugup juga. Karena dia telah meninggalkan 9 doppelganger di Vena Roh Bumi, dan Wu Changqing telah pergi untuk memeriksanya sebelumnya, jika ini ditemukan oleh Wu Changqing, bukankah ini akan menjadi serangan yang tidak beralasan? Untungnya, naga jadul Tai Su masih bisa diandalkan, jauh sebelum Wu Changqing masuk, dia masih menyembunyikan Ye Shen, meskipun dia disegel, tetapi metodenya, Wu Changqing dan yang lainnya masih belum bisa melihatnya. Dengan cara ini, setelah memastikan bahwa Zhuge Yu tidak berada di tempat terlarang, Seng Kun hanya mengedipkan mata kepada Wu Changqing. Wu Changqing mengerti dan melangkah ke platform pertempuran, murid sejati yang telah maju ke final, naik ke atas panggung dan menarik undian. Segera, Ji Ning Xuang, tubuh Xuan Ling, Hua Yun, murid sejati kedua dari Zeng Yang, dan Han Jun, murid sejati ketiga dari Zeng Yang, naik ke panggung pertempuran tanpa urutan tertentu. Tetapi Ye Shen adalah satu-satunya yang tidak muncul. Ye Shen dari klan Heng Yue, apakah dia berencana untuk mengalah? Wu Changqing melirik Yang Dingtian dan yang lainnya, dagunya terangkat tinggi dengan aneh, dan mata serta kata-katanya telanjang. Sebuah provokasi telanjang. Yang Dingtian terdiam, mencoba mengulur waktu agar Ye Shen kembali dengan tidak menjawab. Namun, Wu Changqing sepertinya tidak ingin memberinya kesempatan ini dan berkata dengan nada aneh, sesama Taois Yang, apa maksudmu dengan tidak berbicara? Apakah kamu abstain? Jika Anda abstain, Anda bisa mengatakannya. Dalam hal ini kita tidak perlu membuang waktu untuk menunggunya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Yang Dingtian berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu apakah ada preseden untuk menunda pengundian-undian dalam kompetisi besar 3 sekte ini. Mendengar ini, Wu Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Seng Kun. Seng Kun tertawa pelan, Yang Dingtian, kamu meminta kami menunggu Ye Shen, apakah itu yang kamu maksud? Mengapa bertanya lebih banyak jika kamu tahu? Bagus, aku, klan Zeng Yang, akan memberimu kali ini. Seng Kun berbicara dengan suara mendung, dengan santai memutar jari pelatuk di ibu jarinya. Dia tidak sabar menunggu Ye Shen datang ke turnamen. Dia lebih suka Ye Shen dikalahkan di panggung pertempuran daripada Ye Shen kehilangan haknya, sehingga dia bisa memerintahkan murid-muridnya untuk membuang Ye Shen di panggung pertempuran hanya atas nama, sehingga dia bisa meredakan kebencian hatinya. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada senior Zeng Yang. Yang Dingtian langsung memejamkan mata dan menunggu Ye Shen tiba. Karena penundaan waktu, tempat itu menjadi sunyi untuk sementara waktu. Waktu berlalu menit demi menit, 1/4 jam, 2/4 jam, 3/4 jam. Namun Ye Shen masih belum muncul, bahkan kursi Zhuge Yu juga kosong. Aku bingung, bagaimana anak ini bisa naik ke sana.
Dalam kekosongan, Is Phoenix Taixin saat ini sedang memiringkan kepalanya ke atas untuk melihat kekosongan 100.000 kaki. Terbang setinggi itu, tidakkah dia takut jatuh sampai mati? Dia adalah alam elemen manusia, tentu saja dia tidak bisa terbang di atas sana. Fuya juga memiringkan kepalanya untuk melihat, seolah-olah dia bisa melihat Ye Sen berjongkok di kehampaan 100.000 kaki melalui lapisan awan. Sugeyu pasti membawanya ke atas, tapi di mana Sugeyu? Apa artinya meninggalkan alam Yuan manusia di sana? Mengapa saya tidak menjemputnya dan membawanya turun? Suan Sen memiringkan kepalanya dan berkata. Tidak perlu. Dong Huo Taixin berkata dengan santai dan menarik pandangannya. Pada saat ini, 100.000 kaki di atas kehampaan, Ye Sen masih berjongkok di sana, mengincar suatu arah. Arah itu persis seperti arah yang ditinggalkan Sugeyu. Dia telah menunggu sepanjang malam, tetapi belum melihat pria itu kembali. Sialan, kamu tidak melupakanku, kan? Ye Sen penuh dengan kutukan dan sumpah serapah. Merenungkan apakah lelaki tua Suge sudah pergi karena dia terlalu bahagia dan telah melupakannya. Namun, malam ini, Ye Sen juga telah banyak berubah. Hal utama adalah jiwanya, yang telah menggabungkan jejak kekuatan Yuan Sen, dan seluruh jiwanya diselimuti cahaya putih redup, memberinya rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun hanya ada jejak kekuatan Yuan Sen, jiwanya memiliki sublimasi kualitatif. Terutama karena perasaannya tentang langit dan bumi, dia jelas merasa bahwa dia akan memiliki perasaan yang sangat aneh dari waktu ke waktu, bahwa tubuhnya telah menyatu dengan langit dan bumi. Selain itu, tampaknya entah dari mana, dia juga bisa menangkap kekuatan berkabut, misterius, dan sangat kuat yang seberat gunung, seluas samudera, seluas dataran pucat, dan seluas langit berbintang. Dia mengerti bahwa ini adalah kekuatan langit dan bumi yang dibicarakan Culing, tetapi kekuatan misterius dan kuat ini tidak pernah benar-benar dipahami olehnya. Sekarang kompetisi besar tiga sekte telah dimulai, benar, meskipun dia telah memadukan jejak kekuatan Yuan Sen, Ye Sen masih menggosok alisnya dengan keras. Omong kosong, aku masih ingin melakukan beberapa gerakan dengan Jining Shen. Jika saya menang secara kebetulan, saya akan dihadiahi 5 butir pil roh. Asta Jim, Sugeyu, kau pemusnah. Kamu kutu kupret geblek. Mengapa saya mendengar orang-orang mengutuk saya? Ye Sen baru saja akan mengumpat ketika sesosok tubuh muncul di sampingnya. Kamu masih tahu untuk kembali. Ye Sen berdiri dengan kasar dan menatap senior Suge dengan wajah hitam. Aku tidak bisa menahannya, makhluk itu berlari terlalu cepat, dan aku mengejarnya sepanjang malam. Senior Suge mengulurkan tangannya, tetapi dia masih dalam suasana hati yang baik, melihat bingkai dia sudah mendapatkan kekuatan Yuan Sen itu, jika tidak dia akan melompat setinggi 3 kaki dengan seringai dan umpatan saat dia baru saja muncul. Cepat dan turunkan aku. Ye Sen mengutuk. Kenapa terburu-buru? Kamu tidak akan bisa mengejar ketinggalan, dan bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka. Meskipun Sugeyu berkata demikian, dia masih meraih Ye Sen dengan satu tangan, dan kemudian menukik seperti pelangi ilahi. Di tempat di bawah, masih sepi, penantian yang membosankan membuat banyak orang tertidur dengan dagu di tangan. Ketika mereka terbangun setelah menggosok mata dan melihat Ye Sen belum kembali, mereka dengan tidak sabar berkata, apakah Ye Sen masih datang? Jika tidak, ayo mulai menunggu dengan sangat kering. Berapa lama kita harus menunggu? Ayo mulai tidak akan ada yang berubah jika dia datang. Sudah 2 jam, jika dia ingin datang, dia pasti sudah datang dari dulu. Suara-suara tidak sabar terdengar dari semua sisi, menyebabkan Seng Kun, yang telah memejamkan mata untuk beristirahat, membuka matanya dan melihat bahwa Ye Sen belum kembali. Hatinya tidak bisa menahan rasa penyesalan, bayangan ingin melihat Ye Sen dikalahkan dan dilumpuhkan secara menyedihkan tidak akan dipentaskan. Di tengah gumaman, Seng Kun melirik Wu Changqing. Wu Changqing mengerti dan sekali lagi naik ke platform pertempuran, pertama-tama melirik Yang Dingtian dan yang lainnya dengan nada bercanda sebelum berkata, bukan karena klan Zeng yang ku tidak memberi kesempatan pada Heng Yue, seperti yang kamu lihat, Ye Sen lah yang takut kalah dan tidak berani datang, jadi kamu tidak bisa menyalahkan klan Zeng yang ku untuk itu, aku. Petik 2. Tunggu, tunggu. Sebelum Wu Changqing bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terputus, dan suara itu datang dari atas. Hah! Mendengar kata-kata yang datang dari atas,
semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepala dan melihat ke atas. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada dua bayangan hitam yang dengan tergesa-gesa melintasi kehampaan, tumbuh semakin besar di mata kerumunan, dan setelah dilihat lebih dekat, itu tidak lain adalah Ye Sen dan Senior Suge. Apa? Bagaimana mereka turun dari atas? Ada suara-suara cemas di seluruh tempat kejadian. Kalian bahkan tidak tahu ini, Tuan dan Nyonya telah pergi melihat bintang lagi. Anda tidak perlu terbang terlalu tinggi untuk melihat bintang-bintang, saya bahkan tidak merasakan nafasnya, setidaknya 30.000 kaki di ruang hampa, atau bahkan lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah obrolan, Senior Suge telah membawa Ye Sen bersamanya, dan kemudian dengan santai melemparkannya ke platform pertempuran, sepertinya belum terlambat. Maafkan aku, aku benar-benar minta maaf. Ye Sen memanjat dengan berantakan, dan ketika dia melihat mata indah pemakan manusia Cusuan, dia tidak bisa menahan batuk kering lagi. Ye Sen dari klan Heng Ye, datang dan tariklah undian. Wu Changqing melirik Ye Sen, sudut mulutnya masih dicelupkan ke dalam senyuman jahat. Kedatangan Ye Sen masih merupakan sesuatu yang dia senang lihat. Seperti Seng Kun, dia ingin melihat Ye Sen dikalahkan dan dilumpuhkan secara menyedihkan. Bagus. Ye Sen dengan cepat berlari. Karena hanya ada 4 orang, tidak lebih dari 10 detik untuk menarik undian. Setelah daftar duel diumumkan, Hua Yun dari sisi berlawanan dari klan Zeng yang langsung mengungkapkan senyum muram. Sebaliknya, Ye Sen menjulurkan lehernya dengan keras. Nak, aku sudah menunggu pertempuran untuk waktu yang lama. Lumayan, keempatnya saling berhadapan dalam kelompok 2 orang, dan lawan yang ditarik Ye Sen adalah Hua Yun. Adapun Jin Ningshan dan Han Jun, mereka secara alami dibagi menjadi beberapa kelompok, tetapi itu semua tidak relevan, Jin Ningshan lah yang maju pada akhirnya. Saya mengakui kekalahan. Benar saja, di duel pertama, Han Jun, pewaris sejati ketiga dari Zeng Yang, langsung mengangkat tangannya untuk mengaku kalah. Nyatanya itu hanya formalitas, bertempur atau tidak bertempur, Jin Ningshan lah yang menang. Ye Sen, ayo bertarung. Begitu kata-kata Han Jun jatuh, Hua Yun melangkah ke panggung pertempuran dan mengarahkan minumannya langsung ke Ye Sen. Kutu kupret geblek. Ye Sen tidak segera naik, tetapi berbalik untuk melihat Liu Yi dan tersenyum. Kakak senior Liu, bolehkah saya meminjam pedang Taiji Anda sebentar? Meskipun sedikit bingung, Liu Yi tersenyum sedikit, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Taiji dan menyerahkannya kepada Ye Sen. Tertawa, kakak senior Ye, jika Anda bisa bertarung, maka bertarunglah, jika Anda tidak bisa bertarung, akui kekalahan, tidak perlu stres. Mengerti. Ye Sen membalikkan tangannya dan mengumpulkan pedang Taiji. Hua Yun dulunya adalah murid sejati nomor 1 dari Sekte Zeng Yang, jangan ceroboh, akui saja kekalahan jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Cusuan juga memberikan penjelasan, takut anak ini Ye Sen akan berpura-pura mati lagi seperti yang dia lakukan selama turnamen sekte luar Sekte Heng Ye. Mengerti. Ye Sen tersenyum dan berbalik dan berjalan ke platform pertempuran dengan sikap terbuka. Hal lain yang ingin Anda katakan bisa dijelaskan sebelumnya. Begitu dia melangkah ke atas panggung, sebelum Ye Sen bisa berdiri diam, suara gerah Hua Yun terdengar, wajah menggoda dan lucu itu membuat tangan Ye Sen gatal untuk menatapnya. Dan yang tersirat, dia telah menjelaskan bahwa dia ingin menghancurkan Ye Sen dalam pertempuran ini. Ketika saya melawan Sui Yin dan sayap putih, mereka muncul dan juga naik ke langit. Ye Sen menjulurkan lehernya sambil berkata, apa, kamu ingin terbang dan berbicara dengan mereka juga? Mulut besar sekali. Hua Yun dengan dingin berteriak dan segera bergerak, melangkah keluar 3-5 kaki, telapak tangannya ditutupi dengan energi spiritual, menyerang segel cahaya ungu besar. Aku bisa melumpuhkan mereka, sama seperti aku bisa melumpuhkanmu. Ye Sen bahkan lebih kuat, tidak mundur tetapi maju, menghabisi dalam 3 atau 2 langkah, setiap kali dia melangkah, auranya akan naik ke satu titik. Ketika auranya naik ke puncak, ki dan darahnya naik seperti api, rambut hitamnya berkibar tanpa angin, auranya yang kuat membuat seluruh ruangan tercengang. Sial! Aura anak ini tidak di bawah Hua Yun, orang tua Suge, yang baru saja duduk, tertegun. Pantas saja dia bisa mengalahkan White Wing, hanya aura ini saja yang jauh di atas White Wing.
Ada juga lebih dari sedikit keterkejutan di mata Biyu di sampingnya. Sulit dipercaya bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal, tapi dia hanya berada di alam Yuan manusia. Inikah kekuatannya yang sebenarnya? Si Tujin dan Sangguan Bo dan yang lainnya juga terpana oleh aura kuat yang dilepaskan Ye Sen. Dibandingkan dengan kemarin, auranya bahkan tidak berada pada level yang sama. Ke arah Sekte Heng Ye, Chu Ling juga penuh keheranan, atau apakah anak ini menyembunyikan kekuatannya sejak awal? Bahkan jika dia menyembunyikannya, dia masih berada di alam Yuan manusia tapi aura ini benar-benar telah melampaui alam asal manusia. Cuan besar menghela nafas dan menamparkan bibirnya, membuat Yang Dingtian dan Feng Wuxian menatapnya dengan penuh keheranan. Tidak heran dia berani naik ke atas panggung untuk melawan Hua Yun, dia sudah memperhitungkannya sejak lama. Chu Xuan juga melihat ke panggung pertempuran dengan linglung. Sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu bahwa muridnya memiliki kekuatan yang mendominasi. Orang-orang seperti Si Tunan dan yang lainnya, termasuk Liu Yi dan Ni Feng, juga menggelengkan kepala tanpa daya. Dalam hal aura saja, tidak ada yang lebih baik dari Ye Sen. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan Yang Dingtian dan yang lainnya, Seng Kun, yang berada di kursi tinggi, telah menyipitkan matanya sedikit lebih dari sekali. Aura alam manusia Yuan setara dengan pewaris sejati kedua Zheng Yang. Anak ini adalah, pada akhirnya, orang yang paling jelas merasakannya di tempat kejadian masih Hua Yun di atas panggung. Dia dengan jelas merasakan tekanan dari Ye Sen, terutama auranya, yang membuatnya berpikir bahwa pihak yang berlawanan sedang menyerang bukan manusia tetapi binatang buas. Di tengah keheranan keempat pihak, tinju Ye Sen telah menyerang, berbenturan keras dengan telapak tangan Hua Yun di udara. Saat itu juga, Ye Sen dan Hua Yun terguncang oleh dua dan dua, masing-masing mundur selangkah. Aku benar-benar meremehkanmu. Tangan Hua Yun segera menyatu, sementara kemudian dengan cepat mengganti segel tangannya. Seketika itu juga, dengan dia sebagai pusatnya, arus udara mulai mengalir dengan cepat sebelum menyatu menjadi hawa pedang, dan banyak hawa pedang sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan, berputar di sepanjang lintasan dan membentuk badai hawa pedang. Peluit pedang Gale. Dengan teriakan lembut dari Hua Yun, badai ki pedang yang berkumpul menjadi badai, bersiul ke arah Ye Sen, dan di mana ia melewatinya, bahkan platform pertempuran yang kokoh pun terpotong dengan bekas pedang. Pewaris sejati kedua, kamu punya dua kuas. Ye Sen tertawa dingin saat tubuhnya berdiri dalam posisi terbuka. Pedang Taijinya terbalik di tangannya, dan ketika dia sangat dekat dengannya, ujung pedang menunjuk dari jarak jauh ke arah ki pedang badai. Formasi pedang celup surgawi. Dentang-dentang. Seketika itu juga, sebuah pedang ki melesat keluar, juga menyatu dengan sendirinya, dan akhirnya menyatu menjadi seekor naga besar pedang ki yang dengan kejam menabrak pedang topan itu. Terdengar suara menggelegar, kedua sisi pedang ki masing-masing menjadi hancur dengan paksa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan terlebih lagi, pedang itu runtuh dalam sebuah ledakan. Dengan pedang ki yang hancur, kedua pria itu juga bergerak pada detik yang sama. Segel naga surgawi. Dengan raungan, Hua Yun membalikkan tangannya dan menyerang segel besar, di mana ada juga raungan naga yang mendesis dan bahkan bayangan naga ilusi yang melayang. 8 tinju yang sunyi. Ye Sen tidak ketinggalan, 8 tinju sunyi miliknya tidak terkalahkan dalam pertempuran, dan serangannya bahkan lebih ganas dan mendominasi, menghancurkan segel surgawi naga itu dengan satu pukulan. Saat ini terjadi, Ye Sen melompat dengan seekor kera untuk menutup jarak antara dia dan Hua Yun. Hua Yun tampak menyeramkan, dan menembakkan jari hantu. Mengaum melolong. Segera, raungan binatang itu terdengar. Dia seperti binatang buas yang turun dari gunung, dan gerakannya bahkan lebih aneh, terkadang seperti harimau yang ganas, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencengkeram, menamparkan, mencabik-cabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, dan setiap bagian tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Tidak hanya itu, setiap kali dia menyerang, terdengar auman binatang buas, di mana ada juga bayangan binatang buas yang luar biasa aneh. Bang-bang. Hua Yun jelas tidak mengantisipasi bahwa Ye Sen masih memiliki pertarungan jarak dekat yang mendominasi, dan terlebih lagi, dia tidak mengetahui dahsyatnya teknik rahasia ini.
jadi dia muncul dan menderita kekalahan yang hebat, dan ditembaki oleh Ye Sen dengan penjepit yang mematikan, dan setiap kali dia mencoba menggunakan teknik rahasianya, dia dipatahkan oleh Ye Sen dengan sangat kuat sehingga dia dipukuli oleh Ye Sen dan terus mundur. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid klan Zeng yang baru saja mencoba melambai untuk Hua Yun melihat ke panggung pertempuran dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sejauh yang mereka ingat, selain dari sejumlah kecil orang, tidak pernah ada orang di antara generasi yang sama yang menyebabkan situasi yang menyedihkan seperti Hua Yun. Meremehkannya, benar-benar meremehkannya. Tidak hanya Wu Changqing, tetapi bahkan wajah Seng Kun langsung berubah menjadi sangat suram. Bakat yang ditunjukkan Ye Sen telah menantang garis bawah keterkejutan mereka berkali-kali. Anak ini adalah binatang yang terlahir kembali, benar, di tempat duduknya. Lelaki tua Zuge bahkan tidak repot-repot mempelajari piring 8 trigram, kedua matanya menatap tajam ke arah Ye Sen. Tidak ada senisuan yang mencolok, pertarungan jarak dekat Ye Sen yang kering dan tajam benar-benar ganas dan mendominasi. Sangguan Bo dari keluarga Sangguan juga tidak bisa menahan nafas. Gaya bertarung Ye Sen terlalu aneh. Ini pertama kalinya aku melihat Hua Yun dikalahkan di tangan alam manusia Yuan. Kemarahan hati binatang dari ras buas, anak ini tidak buruk, dalam kehampaan. Dong Huo Taisin tersenyum santai, dan penggunaannya juga tidak terlalu terampil. Aku juga cukup terkejut, dia sepertinya tidak semudah yang kita duga. Fuya mengelus janggutnya dan kata-katanya cukup berarti, dan setelah beberapa pertempuran ini, dia belum menggunakan api abadi. Keturunan klan Cusuan yang hebat, benar-benar ada banyak bakat. Suan Sen memberikan ekspresi khawatir, dan sisanya hanya senyum senang. Bang! Saat ketiganya berbicara, Hua Yun menerima pukulan keras dari Ye Sen, dan mundur dengan tajam, tubuhnya ditutupi dengan bekas tinju dan bekas telapak tangan ini. Celaka, dengan darah tumpah dari mulutnya, berpikir bahwa setiap pukulan yang diterima Ye Sen dari Ye Sen akan membuatnya sangat sakit. Kamu benar-benar menyinggung perasaanku. Hua Yun meraung marah, dan ada kilatan listrik terbang dari lengan bajunya, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pedang pemusnah perak yang ada di tangannya. Dentang. Segera, pedang pemusnah perak itu berdentang, dan ada juga aura perak yang mengelilinginya. Sebelum pedang itu keluar, pedang yang mengamuk sudah mengelilinginya, menusuk udara dengan suara yang menusuk, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Tebasan langit terbang. Dengan teriakan keras, dia melangkah keluar dan naik ke udara, menebas Ye Sen dengan pedangnya. Ye Sen membalikkan tangannya dan mengeluarkan ke surgawi, menggenggamnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Pedang Hua Yun menghantam antrian raksasa, mengeluarkan suara saat logam beradu, dan percikan salju muncul. Ki dan darah Ye Sen di tubuhnya jatuh, darah tumpah dari sudut mulutnya, lengannya terguncang sampai mati rasa, dan kakinya hampir jatuh berlutut karena tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan. Potongan langit terbang. Setelah pedang gagal melukai Ye Sen dengan serius, Hua Yun mengayunkan pedangnya lagi. Ambil satu kekalahan, kau pikir aku akan menerimanya untuk kedua kalinya. Ye Sen tertawa dingin, melambaikan tangannya dan mengayunkan ke surgawi, sebelum mengayunkan lengannya dengan keras, hawa sejatinya meresap di atas jarinya, bersama dengan filamen api kemasan dan petir hitam yang mengelilinginya, menusuk melalui kekosongan dengan satu jari. Melihat ini, Hua Yun harus menghentikan teknik rahasia dan menebas ke surgawi yang dilemparkan Ye Sen padanya, sebelum dengan ganas menyilangkan pedangnya di depannya. Hantaman. Jari Ye Sen menghantam pedang pemusnah perak Hua Yun, mengikis percikan salju. Hua Yun mendengus, jelas tidak menyangka jari Ye Sen begitu dominan, bahkan pedang panjangnya berdengung dan bergetar, lengannya bahkan terluka karenanya, dan dia terlempar mundur beberapa langkah. Sekarang giliranku. Ye Sen meraung, kakinya menginjak gerakan kaki misterius Speedy Shadow Thousand Illusions dan tiba seperti angin, tidak lupa untuk mengeluarkan ke surgawi saat dia lewat. Makan pedangku. Ketika dia hanya berjarak 3 kaki dari Hua Yun, dia bangkit di udara dan memegang pedangnya dengan kedua tangan, menebas Hua San dengan kuat. Melihat ini, Hua Yun bergegas mundur, kecepatannya melonjak. Dor, pedang Ye Sen menebas kosong, tapi pedang itu membelah arena pertarungan menjadi sebuah jurang yang besar. Akhirnya menggunakan kekuatan sejatimu.
Ye Sen membawa ke surgawi dan menatap Huayun dengan penuh minat. Pedang sebelumnya pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Huayun, tetapi dia telah menghindarinya, secara alami membuka semacam larangan di dalam tubuhnya. Jadi, dalam pertarungan ini, kau ditakdirkan untuk mati dengan cara yang menyedihkan. Aura Huayun berubah, auranya dinaikkan satu tingkat, dua hawa pedang mengelilingi tubuhnya, satu yin dan satu yang, dan sosok 8 trigram dengan cahaya spiritual muncul di bawah kakinya, setinggi 5 kaki, sangat aneh, dan yang paling jelas adalah alisnya, sebuah tanda yang aneh muncul. Kalau begitu kita akan lihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkanku sampai mati. Ye Sen tertawa dingin dan mengayunkan ke surgawi sekali lagi, sepanjang jalan seperti angin, kecepatan dan kekuatan berbaur saat Ling Tian mengirimkan surai pedang sepanjang 3 kaki. Hancurkan. Alih-alih mundur, Huayun maju. Secara mengejutkan mengeraskan tangannya dengan tangan kosong dan menyambut pukulan itu dengan telapak tangan. Hantaman. Masih ada suara benturan logam, telapak tangan Huayun tampak sangat keras, dan itu benar-benar bersenandung di langit. Anak baik. Ye Sen menginjak mundur, meninggalkan jejak kaki yang dalam di platform pertempuran dengan setiap langkah mundur. Wosh! Sebelum dia benar-benar bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia disambut oleh sosok hantu. Hadiahi kamu dengan tamparan. Ye Sen segera menyerang, menamparkan Huayun dengan telapak tangan. Apa? Baru setelah dia benar-benar menyerang, Ye Sen menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan serangannya ditekan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan, penekanan yang bukan berasal dari cincin bintang 7 bayangan bulan, tapi dari kekuatan tak terlihat yang mengelilingi Huayun. Kecepatannya terlalu lambat dan kekuatannya terlalu lemah. Dalam sekejap, suara dingin Huayun bergema saat dia dengan mudah menghindari telapak tangan Ye Sen, sebelum serangan telapak tangan membuat Ye Sen memuntahkan darah ke belakang. Wosh wosh. Huayun secepat angin dan secepat kilat, langsung menggertak ke tubuh Ye Sen, meninggalkan jurang berdarah di tubuh Ye Sen dengan setiap serangan. Selama periode ini, Ye Sen juga telah menyerang balik beberapa kali, tetapi kecepatan dan kekuatannya ditekan oleh kekuatan misterius, membuat kecepatan dan kekuatan yang bisa dikerahkan sangat berkurang. Rotasi Yin dan Yang. Huayun menyerang lagi, dan dua pedang Qi yang mengelilingi tubuhnya, Yin dan Yang, menyerang dengan kuat, satu menusuk bahu Ye Sen dan yang lainnya menusuk dada kanan Ye Sen. Hei, sial, apa-apaan ini? Ye Sen mengertakkan gigi dan terus mundur dengan bantuan langkah misterius bayangan 1000 ilusi bayangan cepatnya, tapi dia dikejar oleh dua pedang Qi Huayun, satu Yin dan satu Yang, melompat-lompat. Pasti ada sebuah misteri. Ye Sen samar-samar membuka mata roda abadi dan pertama kali melihat dua hawa pedang Huayun, Yin dan Yang. Qi pedang Yin dan Yang ini. Ye Sen sedikit menyipitkan matanya, sepertinya melihat petunjuknya, tetapi tidak tahu bagaimana menggambarkannya, mungkin akan lebih akurat untuk menyebutnya senjata roh, karena mereka digerakkan oleh pikiran Huayun, dan merupakan dua pedang yang dimurnikan secara khusus, Yin dan Yang, sangat mendominasi. Aku tidak menyadarinya saat aku berduel dengan kakak senior Liu Yi sebelumnya, sepertinya Huayun masih memiliki cukup banyak kartu cadangan. Ye Sen bergumam, dan sekali lagi menempatkan pandangannya pada diagram 8 trigram yang berukuran 5 kaki di bawah kaki Huayun. Diagram formasi. Melalui mata roda abadi miliknya, Ye Sen bisa melihat beberapa petunjuk sekilas. Dia menemukan bahwa banyak rune yang tertulis pada diagram 8 trigram itu, yang terhubung, memiliki pola formasi tersembunyi yang muncul, yang, bersama dengan 8 trigram, membentuk diagram formasi, dan diagram formasi ini, kemudian, memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan dan kecepatan. Diagram 8 trigram inilah yang menekan kekuatan dan kecepatan saya, selama saya berada dalam diagram 8 trigram setinggi 5 kaki, saya akan ditekan. Ye Sen menggumamkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri, melihat lebih banyak misteri. Dia menemukan bahwa Huayun, yang merupakan penguasa diagram formasi, tidak hanya tidak ditekan oleh diagram 8 trigram, tetapi juga meningkat, dan dengan ini, kekuatan dan kecepatan Huayun melampauinya. Anak baik, kamu tahu banyak, Ye Sen mencibir, masih menghindar dengan bantuan langkah misterius,
mencoba menjauh dari sosok 8 trigram sebanyak mungkin sehingga dia bisa mencuri seni rahasia ini dalam keadaan apapun. Meskipun Ye Shen menghindar dan melarikan diri, selokan darah di tubuhnya terus muncul satu demi satu. Ki pedang Yin Yang Yun dan diagram formasi 8 trigram telah dikorbankan untuk waktu yang lama. Ye Shen, aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Seng Kun di kursi tinggi menunjukkan senyum menyeramkan lainnya, seolah-olah dia sudah meramalkan akhir dari kematian Ye Shen yang menyedihkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pewaris sejati kedua dari klan Zeng yang sesederhana membicarakannya? Banyak murid klan Zeng yang sudah berdiri dan menatap Ye Shen dengan cibiran, keceriaan di mata mereka menyeramkan. Anak ini bersembunyi cukup dalam, di sisi lain kursi, mata lelaki tua Zuge bersinar terang, sepertinya menghargai ki pedang Yin Yang dan diagram formasi 8 trigram milik Huayun. Kedua teknik rahasia ini memang tidak sederhana. Biyu juga membuka matanya, dan dari waktu ke waktu ada cahaya cemerlang di matanya yang indah. Sudah berakhir, Ye Shen telah dikalahkan tanpa ada kesempatan untuk berbalik. Jika ini terus berlanjut, akan aneh jika dia tidak mati. Ini semua salahku karena gagal mengeluarkan dua teknik rahasia klan Huayun saat berduel dengannya. Di sisi sekte Heng Yue, kata-kata Liu Yidark dipenuhi dengan rasa bersalah. Jika aku memaksanya keluar sebelumnya, kakak senior Ye Shen tidak akan berantakan. Ini bukan salahmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Yang Dingtian merenung. Apa masalahnya dengan ki pedang Yin Yang dan sosok 8 trigram itu ini sangat aneh. Si Tunan dan yang lainnya memandang Yang Dingtian yang tampaknya maha tahu lagi. Ki pedang Yin Yang itu adalah ki pedang yang dimurnikan dengan metode khusus. Yang Dingtian berkata perlahan, mungkin lebih tepat menyebutnya senjata spiritual, karena mereka digerakkan oleh jiwa dengan pikiran, kemana pikiran pergi, pedang akan tiba, menghancurkan gunung dan batu, menyerang dan menghancurkan, yang merupakan metode rahasia yang unggul untuk pertempuran jarak jauh dan serangan. Dalam jangkauan 8 trigram, kekuatan dan kecepatan akan ditekan, sementara sebagai pemilik 8 trigram, tidak hanya tidak ditekan, tetapi, sebaliknya, ada peningkatan, harus di atas adalah teknik rahasia yang unggul untuk pertempuran jarak dekat dan pertahanan. Sial, setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Dingtian, si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, pertempuran jarak dekat, pertahanan memiliki diagram formasi 8 trigram, pertempuran jarak jauh, serangan memiliki ki pedang Yin Yang, baik serangan maupun pertahanan, ini adalah ritme pembukaan. Bukan tanpa alasan Huayun pernah menjadi murid sejati nomor 1 dari sekte Zeng Yang. Dao Xuan Zhen merenung, kedua seni rahasia ini bekerja satu sama lain, menyerang dan bertahan pada saat yang sama, membuat orang pusing. Kalau begitu, senior Ye Shen lebih banyak kalah daripada menang. Kemungkinan besar, saya akan kalah. Alis cantik Chu Xuan sedikit berkerut, dan ada ekspresi khawatir di matanya yang indah. Kedua seni rahasia ini pada dasarnya tidak bisa dipecahkan, belum lagi Huayun belum menggunakan senjata roh asalnya, begitu senjata rohnya keluar, kemungkinan besar Ye Shen sudah kalah. Saat kerumunan berbicara, sebuah ledakan datang dari platform pertempuran, dan Ye Shen terjungkal oleh telapak tangan Huayun, tubuhnya yang jatuh, meretakkan platform pertempuran. Astajim, Ye Shen memanjat dengan berantakan, tubuhnya berantakan tak tertandingi, tubuhnya berlumuran bekas darah dari luka pedang Yin Yang, bagian yang paling menakutkan adalah bahunya, tulang putihnya terlihat di luar. Bahkan jika Anda telah mengalahkan dua pewaris sejati Zeng Yang, Anda tetap tidak ada apa-apanya di mata saya. Di sisi yang berlawanan, Huayun datang perlahan, diagram formasi 8 trigram di bawah kakinya bergerak bersamanya, dua ki pedang Yin dan yang masih mengelilinginya, berdenting dan bergerak. Benarkah begitu? Sudut mulut Ye Shen mengangkat senyum dingin yang diwarnai dengan tipu muslihat. Segera setelah itu, dia melafalkan metode di dalam hatinya, dan ki sejati di tubuhnya mengalir dengan cepat, dimurnikan oleh api sejati yang sangat dekat, bercampur dengan energi yang diekstraksi dari tendon dan tulangnya, dan dipadamkan ke dalam ki astral yang paling kaku dan yang, ki astral yang padam mengalir keluar melalui pori-pori utama tubuhnya, menutupi permukaan tubuhnya, perlahan-lahan mengembun menjadi baju besi astral. Energi astral bawaan. Ketika Huayun melihat ini,
ekspresinya tiba-tiba berubah ke satu sisi. Bagaimana dia bisa mengetahui ki astral bawaan? Seperti Huayun, ada suara-suara terkejut di keempat arah. Tidak, saya harus berbicara dengannya setelah kompetisi besar hari ini. Di kursi, Senior Zuge menyelipkan tangannya dan menatap matanya yang berkilauan, karena telah memutuskan untuk berbicara dengan Ye Sen lagi, lebih disukai untuk mendapatkan metode ki astral bawaan. Dia tahu energi astral bawaan, kenapa aku belum pernah mendengarmu mengatakan itu? Di sisi keluarga Sangguan, Sangguan Bo memandang Sangguan Yu di sampingnya dengan ekspresi cemas. Aku juga tidak tahu, Sangguan Yu mengulurkan tangannya dengan heran. Tentu saja orang yang paling terkejut adalah Zhou Ao dari klan King Yun, saat inate astral ki meluap dari tubuh Ye Sen, dia, yang sedang duduk malas di kursinya, duduk tegak dengan sentakan, dan matanya yang keriput langsung mekar dengan cahaya tajam yang tajam. Ini tidak mungkin. Zhou Ao jelas lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Ao, kamu mengajarinya energi astral bawaan. Gongsun Zi, yang sama-sama tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhou Ao dengan bingung. Ini adalah teknik rahasia yang tidak diturunkan di keluarga Zhou saya, bagaimana saya bisa mengajarinya? Zhou Ao berkata dengan panik. Itu aneh. Gongsun Zi mengerutkan kening dan menatap Ye Sen, dengan kilatan samar dan tidak pasti di matanya. Dibandingkan dengan mereka berdua, di sisi klan Heng Yue, ada juga berbagai wajah yang saling memandang, dan akhirnya tatapan mereka semua menyatu pada tubuh Chu Xuan dalam kesepakatan diam-diam. Kakak perempuan, mungkinkah Anda mengajarinya energi astral bawaan? Chu Xuan menggelengkan kepalanya dengan panik, meskipun senior itu telah menginstruksikan saya sedikit, saya tidak tahu metodenya, bahkan saya tidak tahu bagaimana cara mengajari Ye Sen. Lalu dari mana anak ini mempelajari energi astral bawaan? Huang Chuan menggaruk rambutnya yang berantakan, sama seperti dia, apakah itu Yang Dingtian dan yang lainnya atau Situnan dan yang lainnya? Masing-masing menggaruk kepala, dengan tanda tanya besar di kepala mereka. Kakak senior, masalah ini aneh. Di sisi lain, banyak tetua melihat ke arah Seng Kun. Mata Seng Kun sedikit menyipit saat dia pertama kali melirik Gongsun Zi dari klan King Yun sebelum dia bergumam. Apa yang kalian maksud adalah bahwa Ao Zhou dari klan King Yun mewariskan teknik rahasia astral ki bawaan kepada Ye Sen. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Mungkin klan King Yun dan klan Heng Yue memiliki semacam kesepakatan secara pribadi, atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa mereka telah bergabung dalam arti tertentu. Mendengar kata-kata ini, cahaya tajam berkedip di mata Seng Kun. Kedua sekte telah bergabung. Apakah ini upaya untuk menghadapi sekte Zeng yang saya bersama-sama? Aku berkata, kamu, keturunan klan Chu Xuan yang agung, memang penuh bakat. Dong Huo Taixin dalam kehampaan memandang Xuan Shen di samping dengan penuh minat, metode rahasia seperti itu juga akan diberitahukan. Xuan Shen terdiam, tetapi cahaya makna yang dalam melintas di matanya. Di tengah obrolan, mata semua orang tertuju pada platform pertempuran. Di atas panggung, Ye Sen, yang tubuhnya tertutup baju besi astral, sudah menjulurkan lehernya dengan keras. Ini adalah perasaan sejatinya dalam menggunakan energi astral bawaannya di depan banyak orang, dan harus dikatakan bahwa energi astral bawaan ini memang sangat mendominasi, begitu kaku dan tidak bisa dipatahkan sehingga itu memang teknik rahasia yang unggul di antara seni rahasia pertahanan. Awalnya, dia akan menyimpan teknik rahasia seperti itu untuk menghadapi Jiningshan. Tapi, dia masih meremehkan kekuatan Huayun, bahwa Ki Pedang Yin Yang dan diagram formasi 8 trigram terlalu kuat, dan dia berada di bawah penindasan cincin bintang 7 bayangan bulan. Jika dia tidak menggunakan beberapa kartu terbawahnya, kemungkinan besar dia akan kalah. Di mana kau mempelajari energi astral bawaan? Di seberangnya, Huayun tampak gelisah dan menegur dengan keras, menatap Ye Sen dengan tatapan mematikan. Itu bukan urusanmu di mana aku mempelajarinya. Kata-kata Ye Sen tidak disembunyikan sedikit pun. Mencari kematian. Ditegur di depan umum, Huayun segera menjadi sangat marah, dan dengan gerakan keras dari pikirannya, pedang Qi Yin yang langsung menembak langsung ke arah Ye Sen. Pounce pounce pounce. Segera, dua bentrokan logam datang tanpa urutan tertentu, dan meskipun dua pedang Yin yang milik Huayun menghantam Ye Sen, mereka tidak menembus baju besi astral bawaan di tubuh Ye Sen.
tetapi hanya menggosokkan percikan api bersalju di atas baju besi itu. Ki Dewa Astral Bawaan, Vajra sulit dipatahkan, sangat bagus. Pertahanan yang mendominasi dari energi astral bawaan menyebabkan Ye Sen mengeluarkan tawa keras sebelum dia melangkah keluar dan menghabisi diagram formasi 8 trigram Hua Yun seperti bola meriam. Seperti di masa-masa sebelumnya, begitu dia tidak sebagus diagram formasi 8 trigram ini, Ye Sen merasa kecepatan dan kekuatannya ditekan. Tapi kali ini, Ye Sen telah menyerbu dengan sendirinya, dengan pertahanan yang luar biasa dari energi astral bawaannya, memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk melawan Hua Yun dengan keras dalam diagram formasi 8 trigram. Carilah kematian. Saat Ye Sen datang dengan kuat untuk menghabisi, Hua Yun mendengus dingin dan segera mengangkat lengannya saat anjing laut besar bersiul. 8 tinju sunyi. Ye Sen sama ganas dan mendominasi seperti biasanya, dan tanpa sedikit pun pertahanan, dia mengeraskan telapak tangan Hua Yun, sebelum membalikkan badan dan menghantamnya dengan 8 tinju sunyi. Segel bumi dan langit, Hua Yun buru-buru mengeluarkan jurus rahasia untuk melawannya. Setelah satu pukulan keras, keduanya menyerang lagi secara beruntun. Tinju petir berlari, tinju naga, segel tangan gabungan yin dan yang. Goyang gunung. Di atas panggung pertempuran, raungan terus berlanjut saat Ye Sen yang berotot melibatkan Hua Yun dalam ledakan seni mistik dalam diagram formasi 8 trigram. Dengan pertahanan yang mendominasi dari Inate Astral Ki, laut dan berkapasitas besar untuk dukungan, dan 9 doppelganger yang terus-menerus mentransmisikan esensi tanah dari tanah, dia dapat menggunakan seni mistiknya tanpa hukuman. Keduanya benar-benar binatang buas, melihat platform pertempuran yang diselimuti oleh pedang Ki, bayangan tinju, dan jejak telapak tangan, 4 arah penonton menamparkan bibir mereka lagi. Ye Sen yang memiliki begitu banyak ki sejati, seni rahasia telah meledak satu sama lain begitu lama, alih-alih nafasnya tenggelam, semakin dia bertarung, semakin dia hidup. Dia juga cukup tangguh, dia berani melawan Hua Yun dengan keras dalam diagram formasi 8 trigram Hua Yun, tapi pertahanan hawa astral bawaan itu benar-benar bukan sebuah penutup. Dengan cara ini dia menutupi kekurangannya yang ditekan dalam kekuatan dan kecepatan. Di tengah-tengah obrolan dari semua sisi, gemuruh di atas panggung pertempuran tetap tak terputus, dan keduanya tanpa sadar telah bertarung selama hampir 200 ronde. Apakah anak ini iblis? Hua Yun mendesis dalam hati lebih dari sekali, kegigihan Ye Sen membuatnya sangat marah. Semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Dengan penindasan absolut dari alam kultivasinya, dia benar-benar telah melawan alam manusia Yuan selama 200 ronde tanpa bisa menjatuhkannya, bahkan Liu Yi dan Zhou Ao saat itu tidak pernah membuatnya berantakan. Bang bang, dengan dua suara keras yang datang tanpa urutan tertentu, energi astral bawaan di tubuh Ye Sen meledak dan dia terguncang ke belakang sambil memuntahkan darah, sementara Hua Yun tidak lebih baik. Energi pedang yin yangnya terpenjara dan diagram formasi 8 trigram di bawah kakinya runtuh. Pertempuran itu begitu tragis sehingga darah menodai arena pertempuran. Di satu sisi, Ye Sen berlumuran darah dan selokan, meneteskan darah, dan tubuhnya terbuka di banyak tempat, seperti Shuro. Di sisi lain, Hua Yun terbungkus kepalanya dan berlumuran darah lebih banyak dari yang bisa dia hitung. Wajahnya yang berlumuran darah mengerikan, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Pada titik ini dalam pertempuran, itu sangat mengejutkan. Dia, sial? Anak ini bukan petarung biasa, Ye Sen terengah-engah. Napasnya terengah-engah karena pertarungan bahkan dengan ki yang kuat dan energi astral bawaannya yang sombong juga hancur, kekuatan Hua Yun harus membuatnya kagum. Dengung. Saat dia mengagumi, sebuah suara mendengung datang dari seberang ruangan, dan cahaya spiritual melesat ke udara saat jiwa Hua Yun mengelilingi alisnya. Menatap dengan seksama, itu adalah sebuah pagoda yang masih ada, bertatahkan mutiara roh yang cerah, tumbuh dengan cepat semakin besar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang bercahaya, menyilaukan, terutama tekanan yang menakutkan yang membuat banyak dari para murid terkejut. Lumayan, Hua Yun menggerakkan senjata roh aslinya. Dia benar-benar dipukuli tanpa daya, Ye Sen seperti mayat hidup kecil yang kuat,
Keuletan kekuatan hidupnya membuatnya gila, sangat sulit untuk menang tanpa menggunakan senjata sihir aslinya. Tentu saja, begitu senjata spiritual aslinya keluar, dia sudah menjadi pecundang dalam arti tertentu. Sebagai alam yang sejati dan sebagai pewaris sejati kedua dari Sekte Zeng Yang, dia benar-benar telah menggunakan senjata spiritual aslinya dalam menghadapi alam manusia Yuan. Apa ini kalau bukan kerugian? Fakta bahwa dia telah menggunakan senjata spiritualnya sendiri secara alami menyebabkan keributan di bawah. Ye Sen juga terlalu iblis, dia benar-benar memaksa Hua Yun untuk menggunakan senjata roh aslinya. Kekuatan pagoda linglong itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata roh biasa. Tetapi bahkan jika Hua Yun menang, itu akan menjadi kemenangan yang agak memalukan. Omong kosong, untuk melawan alam elemen manusia dan harus menggerakkan senjata roh asalnya, tidak ada orang lain selain murid dari Sekte Zeng Yang. Kata-kata senior Zhuge tidak mengelak sedikit pun, saat ini dia agak senior, suara omelannya ditujukan pada Seng Kun di kursi tinggi. Kata-kata senior Zhuge masuk akal. Gongsun Zi adalah orang pertama yang menggemakan kata-katanya, karena klan King Yun-nya telah dimusnahkan oleh klan Zeng Yang dan telah dikritik habis-habisan oleh mereka. Kesempatan yang begitu besar untuk mengejek, bisakah dia melepaskannya? Menatap ke atas kursi tinggi, wajah Seng Kun menjadi panas dan panas ketika dia diceramahi oleh tetua Zhuge dan Gongsun Zi. Ini adalah tamparan keras di wajahnya. Hua Yun tidak hanya gagal menjatuhkan Ye Sen, tetapi dia telah dipukuli secara menyedihkan oleh Ye Sen, dan bahkan dipaksa untuk mengorbankan senjata spiritualnya sendiri. Ye Sen, berhentilah berkelahi dan turunlah. Di sisi klan Heng Ye, Chu Xuan telah bangkit, tampak serius, dengan keagungan sebagai seorang master, bukan dengan nada diskusi, tetapi dengan nada perintah. Sebagai pembangkit tenaga listrik alam Empyrean, bagaimana mungkin dia tidak melihat sifat sombong dari senjata spiritual intrinsik Hua Yun? Begitu kekuatan penuh dihidupkan kembali, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Ye Sen menjadi debu yang beterbangan di tempat. Cepatlah dan turun. Cuan Besar dan Dao Xuan dan yang lainnya juga bangkit, masing-masing dengan ekspresi persegi. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tolak. Benar, tidak apa-apa menjadi pengecut sekali atau dua kali. Selain itu, dia adalah alam yang sejati dan pewaris sejati kedua dari Sekte Zeng Yang. Anda masih menjadi pemenang meskipun Anda kalah. Si Tunan dan yang lainnya juga berdiri, jika pertarungan ini terus berlanjut, seseorang mungkin akan terhabisi. Di atas panggung, mendengarkan kata-kata orang banyak, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping ke sisi klan Heng Yue, dan akhirnya tatapannya tertuju pada tubuh Chu Xuan, melihat wajah Chu Xuan yang cemas, hatinya menjadi hangat dan bergelombang. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak percaya pada murid Anda? Ye Sen tersenyum tipis, tetapi tidak berniat untuk turun. Jangan konyol. Chu Xuan menegur, sudah memiliki keinginan untuk bergegas ke platform pertempuran. Tuan, jangan khawatir, itu tidak akan menghabisimu. Ye Sen berbalik, sebelum menjulurkan lehernya dengan keras, baju besi astral bawaannya sekali lagi dikorbankan, dan antrian surgawi yang tertancap di platform pertempuran juga dipegang di tangannya. Sebelum menatap maut ke arah pagoda linglong yang melayang di udara, kekuatannya sudah sangat kuat. Mati, Hua Yun tampak ganas, tangannya membentuk segel, dan dengan teriakan lembut, dia menggerakkan pagoda linglong untuk menekan langit. Melihat ini, Ye Sen mencengkeram ke surgawi dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Klik-klik, mungkin tekanan pagoda linglong terlalu kuat, dan sebelum bisa benar-benar menekan, aura yang kuat menekan platform pertempuran dan meretakannya, retakan terbentuk satu demi satu dan menyebar dengan cepat ke tepi platform pertempuran. Di bawah perhatian semua orang, pagoda linglong runtuh dengan keras. Hantaman. Setelah itu, terdengar suara benturan logam saat pagoda linglong menekan ke bawah di atas ke surgawi. Ye Sen menyemburkan seteguk darah, dan suara tulang patah terdengar samar-samar di kedua lengan dan tangannya. Ki dan darah di tubuhnya berjatuhan, tetapi dia ditekan sampai mati, dan tekanan pada tubuhnya begitu besar sehingga sepertinya pagoda linglong seperti gunung, menyebabkan kakinya bengkok dan bergetar, dan dia akhirnya setengah berlutut di tanah. Sial, aku tidak percaya dia membawanya. Ada suara-suara ngeri dari segala arah. Anak ini benar-benar
Dia adalah iblis sialan dengan tingkat kultivasi seperti itu. Dia mampu melawan pagoda Linglong Huayun. Anehnya, dia membawa senjata roh asli kakak senior Huayun. Murid-murid dari Sekte Zeng yang membuka mulut mereka satu persatu, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan yang terlihat adalah ekspresi terkejut. Pada saat ini, bahkan Seng Kun di kursi tinggi menunjukkan ekspresi terkejut, alam elemen manusia, ini. Bahkan aku harus berhati-hati dengan pagoda Linglong, kamu benar-benar membawanya. Di sisi lain, Biyu, yang berada di samping lelaki tua Zuge, melihat ke platform pertempuran dengan Linglong, mulut gioknya sedikit terbuka, ekspresinya bahkan lebih terkejut. Melihat wajah Cusuan dan yang lainnya, mereka juga sebagian besar terkejut bukan kepalang. Kekuatan Ye Sen sekali lagi telah mematahkan garis bawah dari ketakutannya. Aku tidak menyangka itu, ada juga seruan dari Dong Huo Taisin di kehampaan. Melihat ke bawah dengan desahan lega, saya pikir hanya ada satu orang di bidang utama kompetisi besar tiga sekte istilah ini, tubuh Xuan Ling, tapi sekarang sepertinya ada satu lagi. Pagoda Linglong itu bukanlah senjata roh biasa, dan kemampuan Ye Sen untuk membawanya benar-benar di luar dugaan saya. Di samping, Fuya juga tampak lebih dari sedikit kagum. Bakat anak ini dianggap iblis. Xuan Sen juga tidak bisa menahan nafas. Hei, sial. Pagoda ini biasanya tidak kuat, di atas panggung. Meskipun Ye Sen telah memblokir dan melawan pagoda senjata roh intrinsik Huayun, dia juga tidak menerimanya dengan baik. Dia harus tahu bahwa meskipun dia kuat, dia masih hanya alam Yuan manusia, dan ketika dia bertarung melawan alam yang sejati, dia pada dasarnya sudah jatuh, dan pertarungan itu melawan senjata roh intrinsik. Selain itu, dia masih berada di bawah penindasan cincin bintang 7 bintang bayangan bulan saat ini, dan hanya bisa mengeluarkan kurang dari 60% dari kekuatan pertarungannya, dengan keadaan dan tingkat kultivasinya saat ini yang dapat memblokir senjata roh kelahiran Huayun. Itu sudah cukup untuk membanggakan para murid dari tiga sekte. Ini belum berakhir. Saat ketiga orang itu kagum, raungan Huayun bergema dari panggung pertempuran. Ye Sen sebenarnya telah menahan tekanan dari senjata sihir kelahirannya. Ini adalah cara yang tidak bisa diterima, menyebabkan dia dengan panik mencekik segel tangannya. Dengung. Seketika itu juga, pagoda Linglong bergetar dan menjadi besar sekali lagi, mendarat di panggung pertempuran dengan keras, sementara Ye Sen, yang telah melawan dengan keras, juga dibawa ke dalam pagoda dan ditekan oleh larangan di dalamnya. Ini adalah keuntungan dari alam yang sejati, senjata roh asli diaktifkan oleh kekuatan spiritual, dan masing-masing dari mereka juga dengan hati-hati dicap dengan larangan, baik menyerang formasi mantra, atau menyegel formasi, banyak cara, tetapi di mana seorang pembudidaya dari alam manusia Yuan dibawa masuk, kecuali jika pemilik senjata roh berbelas kasihan, orang yang ditekan kemungkinan besar akan dihukum mati di dalamnya. Melihat Ye Sen dibawa ke menara harta karun Linglong, semua yang panjang menghela nafas. Fakta bahwa mereka dapat menahan pagoda Linglong tidak berarti bahwa mereka tidak akan ditekan. Begitu mereka dimasukkan ke dalamnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi usang, dan banyak orang tampaknya telah melihat pemandangan Ye Sen dihancurkan menjadi abu terbang. Menang adalah jalan yang harus ditempuh. Melihat Ye Sen ditekan oleh pagoda harta karun Linglong, Seng Kun dan yang lainnya kemudian menghela nafas lega, dengan semua kekejaman di mata mereka, tidak peduli apapun yang terjadi, pemenangnya tetaplah klan Zeng Yang. Tidak peduli seberapa hebatnya, itu tetaplah kematian. Murid-murid klan Zeng Yang menjadi sombong lagi, dan kata-kata mereka sama sekali tidak mengelak. Astajim. Orang tua Zuge langsung berdiri dan meledak busuk di depan semua orang, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Ye Sen, dia masih sangat menyukai pria kecil ini. Jika ini ditekan dan dihukum mati di tempat oleh pagoda Linglong, dia masih akan sangat patah hati. Ye Sen. Di sisi keluarga Sangguan, pipi Sangguan Yu sudah penuh dengan kesengsaraan, betapa memilukannya jika orang yang dia cintai dihukum mati. Klan Heng Yueku mengakui kekalahan, biarkan Ye Sen pergi. Yang Dingtian telah bangkit dengan ekspansif dan menatap Seng Kun di kursi tinggi. Oh, Seng Kun duduk dengan malas di kursinya, dengan santai memutar-mutar jari pelatuk di ibu jarinya, dia hanya tersenyum bercanda mendengar kata-kata Yang Dingtian. Yang Dingtian, kamu tahu aturan kompetisi besar tiga sekte lebih baik dari siapapun,
jika Ye Sen ingin mengaku kalah, biarkan dia secara pribadi memintanya, itu melanggar aturan jika kamu mengakui kekalahan atas namanya. Aturan omong kosong apa? Cuan besar sangat marah dan membuka mulutnya untuk mengutuk. Ye Sen ditekan, bisakah dia masih membuka mulutnya dan berbicara? Kalau begitu kursi ini tidak bisa membantu. Seng Kun mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya tanpa daya. Sesama pengikut Tao Seng Kun, tolong bantu saya Heng Yue dan lepaskan saya murid saya. Chu Xuan menundukkan tangannya. Postur tubuhnya sangat rendah hati, dan nada bicaranya diwarnai dengan nada memohon. Chu Xuan, ini bukan isyarat memohon. Seng Kun melirik Chu Xuan di bawah dan hanya tersenyum menggoda. Lalu apa yang bisa saya lakukan sebelum Anda bersedia melepaskan saya Ye Sen? Berlutut dan memohon padaku, kata Seng Kun, tidak lupa menepuk-nepuk debu yang sudah tidak ada di bahunya. Sialan, sial. Huang Chuan yang bertemperamen keras, meledak dengan teriakan keras, auranya yang kuat meledak, bahkan Yang Ding Tian, Feng Wuxing dan yang lainnya juga mengalami lonjakan nafas, membuat Chu Xuan berlutut. Ini sangat memalukan di langit. Apa? Apakah kamu masih ingin bergerak di klan Seng Yangku? Seng Kun mendengus dingin, dan banyak tetua di sampingnya juga merasakan aura mereka melonjak, masing-masing dengan cahaya spiritual yang tersisa di sekitar alis mereka, seolah-olah pedang pemusnah yang menakutkan akan melesat di saat berikutnya. Aura kedua belah pihak saling berlawanan, menyebabkan kehampaan mengaum, seolah-olah mereka akan memulai pertarungan di tempat. Beberapa orang telah menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi junior mereka. Pedang terhunus dan suasana menjadi sangat menindas. Kakak senior, Chu Xuan menghentikan Yang Ding Tian dan yang lainnya, dan kemudian menatap Seng Kun di kursi tinggi dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku berlutut. Kakak perempuan senior, jika kamu sudah bisa menyelamatkan Ye Sen, berlutut sekali tidak akan sakit. Chu Xuan membisikkan senyuman, wajahnya sedikit pucat, tetapi masih mengangkat jubah Taoisnya di tempat, tubuh halusnya bergetar ringan saat dia mencoba berlutut. Menarik, melihat Chu Xuan seperti ini, Seng Kun di kursi tinggi tersenyum main-main, dia sudah mengirim pesan ke Hua Yun, bahkan jika Chu Xuan berlutut, Hua Yun masih akan menghapuskan Ye Sen di tempat. Kamu adalah kepala klan, aku harap kamu tidak akan mengingkari janjimu. Chu Xuan berbisik sekali lagi, asteris sudah membungkuk. Namun, pada saat itu juga, pagoda Linglong yang berdiri di atas platform pertempuran bersenandung dan bergetar hebat. Chu Xuan, jika kamu berani berlutut, aku akan menjadi iblis di tanah. Raungan Ye Sen keluar dari pagoda Linglong. Seketika itu juga, kaki Chu Xuan yang tertekuk membeku di tempatnya, menatap menara Linglong dengan linglung saat raungan Ye Sen bergema tanpa batas di telinganya, tampaknya penuh dengan sihir yang tak tertahankan yang membuat pikirannya bergetar. Hantaman, suara benturan logam, atau lebih tepatnya suara tinju yang menghantam menara Linglong, berasal dari menara, karena sebuah tanda tinju telah muncul di atasnya, sangat menusuk. Itu belum ditekan. Keempat pihak terkejut sejenak, melihat pagoda Linglong dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Gedebuk, suara benturan logam lainnya muncul saat tanda tinju kedua muncul dari pagoda Linglong. Karena itu adalah senjata spiritual aslinya yang telah mengalami pukulan berat, Hua Yun menyemburkan seteguk darah di tempat dan melihat ke arah pagoda Linglong dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Buka untukku. Raungan marah bergema di langit dari pagoda Linglong, dan segel kepalan tangan ketiga muncul di atasnya. Kacing. Ketika kepalan tangan itu jatuh, terdengar suara yang tajam, dan sebuah retakan kecil benar-benar muncul di menara Linglong. Sulit untuk melawan senjata spiritual dengan tangan kosong. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara-suara yang terkejut, bahkan orang-orang dari klan Zeng yang dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Tekan itu untukku. Hua Yun sekali lagi menyemburkan seteguk darah, dan kemudian tangannya dengan panik mencekik teknik segel, menghidupkan kembali larangan pemusnahan yang menakutkan di menara Linglong, untuk membuat Ye Sen hidup-hidup di dalamnya. Aku tidak butuh apa-apa, sepasang tinju untuk menghancurkan menara Linglong omong kosong milikmu ini. Raungan Ye Sen di menara Linglong bahkan lebih megah. Hantam. Saat kata-kata itu jatuh, Ye Sen meninju lagi, dan pukulan ini menyebabkan retakan sebelumnya di menara Linglong menyebar tanpa batas ke puncak menara.
Hua Yun menyemburkan seteguk darah lebih dari 3 kaki jauhnya, menginjak mundur, seluruh tubuhnya bermandikan darah saat dia mengalami serangan balik yang kuat, dan seluruh penampilannya adalah sosok manusia yang berputar-putar berdarah. Buka untukku. Dengan raungan terakhir, Ye Sen meledakkan lubang menganga di menara Linglong dengan satu kepalan tangan, dan, bersimbah darah, dia bergegas keluar dengan cara terbuka. 8 tanah terlantar. Saat dia bergegas keluar, Ye Sen membalikkan tangannya dan menghancurkan menara Linglong yang rusak berkeping-keping. Adegan ini diperbaiki seperti ini, melihat darah dan tulang yang membasahi Ye Sen, semua orang tersentuh oleh ini, ditekan di bawah pagoda Linglong, tetapi dia masih bisa menyerbu keluar, dan mampu menghancurkan pagoda Linglong. Ini, terlalu banyak orang yang terkejut dengan hal ini, tidak dapat menjelaskan semuanya. Untuk ditekan oleh pagoda Linglong dan mematahkan senjata spiritual dengan tangan kosong, betapa kuatnya Ye Sen sebenarnya. Dunia ini benar-benar gila, kapan alam Yuan manusia menjadi begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Dengan pemandangan seperti itu, bahkan Seng Kun, yang berada di kursi tinggi, berdiri dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dipercaya. Biou, rekor pertarungannya cukup untuk menghancurkan keagunganmu. Senior Zhuge menamparkan bibirnya dan berkata, tidak lupa melirik ke arah Biou di sampingnya, kamu harus tahu bahwa dia masih berada di alam Yuan manusia. Akulah yang meremehkannya. Biou mengerucutkan bibirnya, jika dikatakan bahwa kemenangan Ye Sen sebelumnya hanya sedikit mengejutkannya, tapi sekarang dengan adegan ini, itu adalah kejutan yang sebenarnya. Aku sudah tahu itu. Dibandingkan dengan Biou, wajah Sangguan Yu membuat Sangguan Bo dan yang lainnya jauh lebih tercengang, bahkan ada sedikit kabut air yang berkedip di mata indah gadis kecil ini, membuat mereka benar-benar terpana. Di sini, Chu Xuan masih menatap platform pertempuran dengan linglung. Chu Xuan, jika Anda berani berlutut, saya akan menjadi iblis di tanah. Kata-kata ini, yang masih melekat di benaknya, sepertinya penuh dengan sihir, membuatnya tidak berani berlutut, juga tidak, dan sampai hari ini dia masih dalam keadaan pusing, betapa jarangnya dia tanpa sedikit pun perlawanan. Bagus, mendominasi. Situ Nan dan yang lainnya sudah melompat-lompat kegirangan, dan burung hantu bergema di seluruh dunia. Heng Yue memiliki murid ini, hatiku sangat terhibur. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan, dan senyumnya tak tertandingi. Kakak, saat kerumunan bersorak, Chu Ling dengan lembut menepuk Chu Xuan yang masih bingung. Ling, dia, orang macam apa dia? Aku tidak percaya. Panggung pertempuran telah bergema dengan raungan Hua Yun saat dia menyelubungi dirinya seperti hantu jahat dan menghunus pedang pemusnahnya, sebelum menyeka darah di atasnya, dan segera rune muncul, menggabungkan diri mereka sendiri untuk membentuk 8 trigram Yin dan Yang. Yin dan Yang Wuji, sudah banyak orang yang tahu jenis seni rahasia apa yang akan dipertunjukkan oleh Hua Yun. Dentang, di sisi yang berlawanan, Ye Sen juga mengeluarkan pedang Taiji-nya dan memegangnya tegak di depannya, menyeka darah segar di atasnya, sebelum pedang Taiji itu bersenandung dan bergerak, dengan rune muncul dan melesat keluar, mengelilingi Ye Sen dan menggabungkan dirinya menjadi Taiji Bagua. Surga Taiji yang berkembang. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, mereka melihat Taiji Bagua yang telah dikumpulkan Ye Sen. Seni rahasia Liu Yi yang tak terhitung dari Taiji Evolving Heaven, Ye Sen juga mengetahuinya. Di sisi sekte Heng Ye, Yang Dingtian dan yang lainnya telah menatap Liu Yi dengan sangat terkejut. Yi, Anda telah mewariskan surga evolusi Taiji kepada Ye Sen. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Ini adalah seni rahasia yang tidak keluar, itu hanya diwariskan kepada keluarga Liu. Itu aneh. Kerumunan itu tertegun dan melihat ke arah platform pertempuran sekali lagi. Kamu sebenarnya bahkan tahu Taiji Evolution Heaven. Hua Yun jelas juga melihat teknik rahasia seperti apa yang akan dilakukan Ye Sen, dan wajah yang sudah menyeramkan itu tampak lebih mengerikan dan mengerikan. Hari itu kamu mempermalukan kakak senior saya Liu Yi, hari ini saya akan menggunakan pedang dan teknik rahasianya untuk mengalahkanmu secara terbuka dan jujur. Suara Ye Sen bergema, dan matanya bahkan lebih bertekad dari sebelumnya. Hanya ketika kata-kata ini diucapkan, Yang Dingtian dan yang lainnya mengerti mengapa Ye Sen meminjam pedang Taiji Liu Yi ketika mereka naik ke atas panggung untuk saling berhadapan sebelumnya,
implikasinya adalah dia akan menggunakan pedang Liu Yi dan seni rahasianya untuk mengalahkan Hua Yun secara terbuka dan jujur. Yin Yang Wuji, Taiji yang berkembang di surga. Saat kerumunan orang merenung, Ye Sen dan Hua Yun telah melakukan gerakan mereka satu demi satu, masing-masing memegang pedang mereka dan menunjuk ke arah yang lain. Taiji Bagua dan Yin Yang Bagua, yang memiliki rune yang diatur dan digabungkan, bertabrakan satu sama lain saat kerumunan orang menonton. Seketika itu juga, suara gemuruh yang menakutkan bergema ke segala arah. Setelah itu, tampak lingkaran aurora yang menakutkan dengan 2 oktagram rahasia sebagai pusatnya, meluas dengan cepat, pohon-pohon jadul setinggi langit yang mengelilingi tempat itu langsung terputus, sementara dinding bebatuan yang keras terbelah seperti tahu. Dengan ledakan lain, Yin dan Yang Hua Yun runtuh, dan satu persatu rune dihancurkan oleh Taiji Bagua sepanjang jalan, ruang angkasa terdistorsi olehnya, sementara Hua Yun, yang terguncang ke belakang, juga dihantam oleh Taiji Bagua yang mendekat. Segera, Hua Yun menyemburkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Wosh! Ye Sen sangat cepat, seperti angin, menghabisi Hua Yun dalam 3 atau 2 langkah ke tempat dia akan jatuh, memegang salah satu kakinya saat dia akan mendarat di arena pertarungan, sebelum mengayunkan seluruh tubuh Hua Yun dan menghantamnya dengan keras ke arena pertarungan. Seketika itu juga, darah muncrat di atas arena pertarungan, puing-puing hancur, dan arena pertarungan yang keras itu dihancurkan oleh tubuh Hua Yun menjadi sebuah kawah berbentuk manusia yang besar. Seteguk darah Hua Yun menyembur keluar setinggi lebih dari 3 kaki, organ dalam tubuhnya bergeser, sebagian besar tulang dan meridiannya patah, dan tubuhnya terpelintir oleh hantaman itu. Datang lagi, Ye Sen yang berotot, sekali lagi mengayunkan Hua Yun dan memukulnya lagi. Raungannya begitu keras sehingga bahkan platform pertempuran bergetar saat puing-puing hancur dan terbang dari platform pertempuran. Bang bang bang. Dengan ledakan keras datanglah Ye Sen yang buas, menghantam Hua Yun di atas platform pertempuran lagi dan lagi. Setiap kali ledakan terdengar, menyebabkan hati kecil semua orang sedikit berdebar. Itu adalah tontonan berdarah yang mengejutkan untuk ditonton. Mungkin pemandangan itu begitu mengejutkan sehingga mata semua orang menatap lurus ke atas. Yang mengejutkan tidak ada yang menghentikannya, bahkan orang-orang dari klan Zeng yang menonton dengan tercengang. Pada suatu saat, suara gemuruh di atas panggung pertempuran berhenti. Melihat Hua Yun lagi, dia sudah menjadi manusia berdarah, tidak dapat melihat bentuk manusia, dan bahkan jika ibunya sendiri datang, dia mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Ini tidak mungkin. Hua Yun menatap Ye Sen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, dia benar-benar telah kalah ke alam manusia Yuan. Untuk mengatakan bahwa Hua Yun juga mampu membawa dirinya sendiri dengan cukup baik, dijatuhkan berkali-kali oleh kejatuhan berotot Ye Sen bahkan tidak memberinya kejatuhan yang geblek, dia hanya bisa melihat, tidak bisa bergerak, tulang di sekujur tubuhnya pada dasarnya patah. Tidak ada yang mustahil. Ye Sen melirik Hua Yun dengan jijik. Hua Yun tidak tahu apakah dia terluka atau apa, seteguk darah muncrat keluar dengan deras dan sekujur tubuhnya pingsan. Ye Sen, menang. Tempat yang sunyi itu dipecahkan oleh sebuah suara kecil. Seketika, tempat itu ramai dengan obrolan, dan obrolan naik dan turun, bergabung bersama untuk membentuk gelombang pasang kekaguman dan kecupan bibir. Ya, Ye Sen telah menang lagi, tidak hanya dia menang, tetapi dia juga telah menciptakan legenda yang secara eksklusif miliknya, alam manusia Yuan, yang paling tidak disukai dari semuanya, namun dia telah berjuang keras menuju final, Sui Yin di depannya, Bai Yi di belakangnya, bahkan pewaris sejati kedua dari Sekte Zeng yang telah dilumpuhkan olehnya. Di tengah-tengah obrolan dari semua sisi, Ye Sen di atas panggung pertempuran sudah menginjakkan satu kaki di atas tubuh Hua Yun, sebelum menatap Zeng Kun di kursi tinggi dengan penuh minat, apakah ini pewaris sejati kedua klan Zeng Yang? Lelucon yang luar biasa. Ye Sen berbicara dengan suara yang menggema, dagunya terangkat tinggi. Namun itu bukanlah sebuah provokasi, tapi sebuah keyakinan yang datang dari hatinya. Adegan ini, kata-kata ini, membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, bagaimana mereka merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat, mendengarnya di suatu tempat. Apakah itu terlihat familiar?
Apakah itu terdengar akrab? Ketika Liu Yi dari Sekte Heng Yue dan Hua Yun dari Sekte Zeng yang berhadapan, dan Liu Yi kalah, bukankah Hua Yun menginjak Liu Yi seperti Ye Shen menginjaknya? Bahkan kata-kata yang dia ucapkan pun sama. Tamparan di wajah, tamparan serius di wajah. Mereka yang keluar untuk mencari nafkah selalu harus membalas budi. Apa yang terlintas di benak semua orang tanpa bisa dijelaskan adalah kalimat, bagaimana Anda mempermalukan seseorang hari itu, hari ini Anda dipermalukan dengan cara yang sama, dan penghinaan itu masih terdengar. Senang, sangat senang. Ke arah Sekte Heng Ye, Yang Dingtian tidak bisa menahan tawa keras. Saat itu, klan Zeng yang telah mempermalukan klan Heng Ye dengan Liu Yi, dan sekarang, Ye Shen telah memukul mundur dengan cara yang sama, mengalahkan Hua Yun dengan pedang dan teknik rahasia Liu Yi, dan sekarang dia menginjaknya. Hua Yun, sama seperti Hua Yun menginjak Liu Yi hari itu, dan sekarang bahkan kata-katanya pun sama. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa bahagia? Melihat Seng Kun lagi, wajah itu bukan lagi wajah, itu suram dan menakutkan, seperti tertutup es dingin, dengan niat menghabisi sedingin es yang tidak bisa ditahan, menatap maut ke arah Ye Shen di bawah. Ye Shen tidak takut, dengan satu kaki di atas Hua Yun dan tangannya terkatup di depan dadanya, dia menatap Seng Kun dengan penuh minat, kupikir kamu akan sangat melarang untuk bertarung, pewaris sejati kedua dari Sekte Zeng Yang, tapi sekarang sepertinya kamu adalah manusia jerami lainnya. Ye Shen. Seng Kun berteriak dengan marah dan bangkit dengan sikap terbuka, dan juga menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan tamparan. Membuat tuanku berlutut padamu, apakah kamu layak untuk itu? Ye Shen mendengus dingin dan mengangkat kakinya untuk menendang Hua Yun dari platform pertempuran. Kamu, Seng Kun tidak bisa bernafas dan hampir mati lemas karena luka dalam. Dia tidak pernah memandang Ye Shen dengan tepat sejak awal dia tidak pernah menatapnya, tetapi murid yang dia benci inilah yang telah mengejutkannya berkali-kali, melumpuhkan 3 pewaris sejati Zeng yang satu demi satu, dan orang inilah yang merupakan sampah yang pernah mereka usir dari gunung. Wajah Seng Kun berubah dari sedingin es menjadi berapi-api. Tatapan dari segala arah, yang merupakan ejekan dan cemoohan, murid yang begitu berbakat telah diusir dari gunung dan sekarang muncul, sebagai pemilik lama dari Sekte Zeng Yang, tetapi satu demi satu menjadi bahan tertawaan karena dia. Seng Kun sangat marah karena bakat seperti itu telah dibuang, marah karena seseorang yang telah mereka buang telah merusak rencananya 3 kali. Dia membanggakan dirinya sebagai orang yang tinggi dan tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, tetapi penampilan Ye Shen selama ini jelas membuktikan bahwa dia salah, tetapi apa boleh buat, mengetahui bahwa dia salah, tetapi di atas dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Ayah, melihat wajah Seng Kun yang sangat jelek, Senior Zhuge, orang yang takut pada dunia, memberikan ledakan sinisme lagi. Sebelumnya Men Heng Yue sudah mengaku kalah, tapi beberapa orang hanya suka berpura-pura menjadi pengecut lagi. Lihat itu, pura-pura berpisah inilah ini yang disebut pembalasan. Zhuge Yu, ini adalah klan Zeng Yang. Seng Kun, yang sangat marah, berteriak dengan keras. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti saya? Cit, Zhuge Yu tampak tidak terkesan. Ada apa dengan klan Zeng Yang? Klan Zeng Yang masih tidak mengizinkan orang berbicara. Jika Anda tidak mengizinkan saya berbicara, saya akan berbicara. Ini adalah perasaan, keren. Kamu. Saat keduanya saling memandang dengan marah, Ye Shen sudah melompat dari platform pertempuran. Anak baik, pengganggu, seperti biasa, si Tunan naik dan memberi Ye Shen pukulan yang keras. Sialan kau, meringankan. Ye Shen mengutuk. Saat dia membuka mulutnya, darah menyembur keluar, melihat bingkai yang tidak terlalu bagus di pagoda Linglong sebelumnya, itu pasti harganya juga tidak murah. Cepat, makanlah. Cusuan buru-buru menyerahkan pil dengan panik, sambil tidak lupa menatap Ye Shen dengan tatapan tajam setelahnya. Tuan, muridku tidak mempermalukanmu, kan? Ye Shen tertawa terbahak-bahak, tapi masih memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Ini bukan aib. Chu Ling muncul dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, maju dan memberi Ye Shen sebuah kastanya. Kamu sangat liar tadi membuat adikku takut untuk bergerak, kamu telah tumbuh dalam kemampuan. Ye Shen terbatuk-batuk, tahu apa yang dibicarakan Chu Ling. Meskipun dia telah ditekan di pagoda Linglong sebelumnya,
dia telah mendengar kata-kata di luar dengan jelas, terutama ketika dia mendengar kalimat bahwa Seng Kun akan membuat Chu Xuan berlutut. Itu membuat darahnya seakan terbakar di sekujur tubuhnya. Pada saat itu juga, kekuatan Dao Iblis eksklusif di dalam tubuh seseorang perlahan-lahan bangkit kembali. Jika Anda berani berlutut, saya akan menjadi iblis di tanah. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai lelucon. Jika Chu Xuan berlutut, dia mungkin akan lenyap menjadi iblis. Tuan, barusan itu adalah perasaan. Aku takut kamu benar-benar akan berlutut untuk Seng Kun. Ye Sen mengusap ujung hidungnya dan menatap Chu Xuan. Jangan bicarakan masalah ini lagi. Chu Xuan berkata dengan panik, tetapi ketika dia melihat tatapan Ye Sen, dia dengan cepat tanpa sadar terhuyung-huyung menjauh, seolah-olah menatap mata Ye Sen akan membuatnya menyentuh semacam hal yang tabu. Ayo pergi, malam ini kita akan merayakan kesuksesan Ye Sen. Yang Ding Tian turun tangan, tawanya sangat ceria. Setelah mengatakan itu, Yang Ding Tian melemparkan jubahnya dan memimpin saat dia berjalan menuju tempat acara. Punggungnya setinggi gunung, dia hanya merasakan rasa percaya diri dan kegembiraan, bahkan lebih dari saat dia mengambil alih sebagai kepala sekolah Heng Yue.